Hari yang beruntung. Dua orang yang hidup. Tepat pada waktunya untuk memintamu, kakek ular, untuk meminum tonik. Hahaha. Dia sebenarnya adalah tubuh roh alami. Ibu, kamu berlari dengan cepat. Cinta antara ibu dan anak perempuannya sangat dalam di sini. Kalau begitu biarkan aku memakannya. Tingkatkan kekuatan Anda. Putri. Tersambar petir. Tidak apa-apa. Anda bisa memakannya bahkan jika Anda sudah mati. Tidak. Jangan sentuh putriku. Hentikan aku. Kalau begitu aku akan memakanmu dulu. Makan lagi putrimu yang sudah mati. Hahaha. Apakah ada orang? Bantuan. Hahaha. Ibu. Ah. Jalan surga justru membuat Guntur diberikan kepada manusia. Dia bisa melakukan keadilan untuk surga. Baru saja. Saya melukai iblis ular itu. Ini adalah Guntur. Ini adalah Guntur. Putri. Apakah kamu baik-baik saja? Ah. Kamu gadis berambut kuning. Beraninya kamu menyakitiku. Kali ini, aku akan memakanmu hidup-hidup. Saya hanya bisa melakukan udah mati sebagai dokter yang hidup. Saya harap teknik petir ini lebih ampuh. Ah. Saya benar-benar memperolehnya. Seni mengendalikan Guntur untuk menekan roh jahat. Kamu. Siapa itu? Ini benar-benar berhasil. Metode Guntur 9 surga-surga. Dasar ular hijau tua, makan banyak orang. Yang terkutuk adalah kamu. Tidak. Saya mohon padamu. Saya tidak akan pernah memakan siapapun lagi. Ah. Saya akan melakukan keadilan untuk surga. Seni mengendalikan Guntur ini sungguh ampuh. Ular sebesar itu terkelupas. Ibu. Saya dengar. Kelupas ular ini cukup berharga. Sepotong besar ular terkelupas. Kakimu bisa disembuhkan dengan uang. Cuanger. Berkat mata Tuhan. Memberimu Guntur untuk melenyapkan setan. Kalau tidak, ibuku akan sangat khawatir. Ya. Dokter. Ini adalah satu. Ular berusia sahabat itu berganti kulit. Apakah menurut Anda bisa digunakan untuk membayar obat? Ular sebesar itu terkelupas. Tentu saja. Hal ini. Tapi emas sangat berharga. Ayo, duduk di sini. Armstrong, bagus. Hapus uang narkoba. Memberimu 1 tael perak. Mengerti? Saya akan membeli obat. Metode Guntur yang diberikan oleh Tuhan. Kita tidak hanya dapat menghukum kejahatan dan mendorong kebaikan. Apakah saya masih bisa hasilkan uang dari monster? Saya mau ini tidak berbahaya, tidak? Kamu siap cara menghasilkan uang. Benar. Pada monster-monster ini, pasti masih banyak lagi. Hal-hal berharga, sama seperti ular yang baru saja ditumpahkan. Saya sekarang memiliki kemampuan untuk mengendalikan Guntur. Selama kamu bisa menangkap monster itu, Anda bisa memikirkan caranya. Dari mereka, dapatkan sesuatu dengan imbalan uang. Ini adalah kesepakatan bagus tanpa modal dan keuntungan besar. Saat-saat indah akan datang. Ayo. Ini obatmu. Bagus. Terima kasih dokter. Ibu, ayo pergi. Datang perlahan. Ibu, Anda hanya melihat kakinya. Istirahat dulu. Aku akan membuatkan obat sekarang. Hei. Apakah ada orang di rumah? Paman Liu. Kenapa kamu di sini? Hei. Tadi malam sepanjang malam, ada banyak hal dalam rombongan itu. Semuanya menghilang tanpa bisa dijelaskan. Ketua kelas meminta kami keluar dan meminjam. Bolehkah aku mengambil gongmu? Bisakah Anda meminjamkan saya pinjaman? Banyak hal hilang tanpa bisa dijelaskan. Suatu hal yang aneh. Itu mungkin disebabkan oleh monster. Saya harus pergi dan melihatnya. Lihat apakah itu baik atau buruk. Apakah ada sesuatu yang berharga? Tentu saja. Paman Liu, Anda pasti meminjamnya. Sesuatu yang lain. Jika tidak nyaman untuk diambil, saya akan membantu Anda menyelesaikannya. Hei, terima kasih banyak. Sayangnya. Apakah Anda sudah meminjam semuanya? Hai ketua kelas, semuanya ada di sini. UPS. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang saya sakiti. Yang saya buang adalah yang menimbulkan kebisingan. Bahkan anjing di halaman pun hilang. Semua anjing hilang. Sayangnya. Ayo. Atur dan persiapkan segala sesuatunya. Segala sesuatu yang Anda buang akan menimbulkan kebisingan. Artinya. Itu artinya monster itu takut dengan kebisingan. Ternyata itu seekor anjing dari rombongan teater. Menjadi sperma. Apa yang salah? Tidak ada apa-apa. Saya baru saja menemukan rombongan ini. Kebenaran tentang kehilangan sesuatu. Kebenaran. Gadis ini. Pemerintah masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ambil gong dan pukullah. Ketahuilah saja. Kalau begitu beritahu aku. Siapa yang melakukan ini? Bukan manusia. Itu iblis. Setan. Ini bagaimana mungkin? Anda mengatakan ini kepada kami. Ada setan di rombongan itu. Monster macam apa? Ini adalah hal yang kaku. Setan anjing. Ah, sungguh monster. UPS. Anda terlalu sering menindas seekor anjing. Memang ada monster. Saya bertanya mengapa di rombongan ini. Segala sesuatu yang Anda lempar dapat menimbulkan suara. Ternyata. Aku sangat takut dengan telinga anjingmu. Aku tahu kamu masih mengetuk. Hari ini aku adalah anjingnya. Biarkan saya memberi Anda beberapa warna. Aduh. Menderita kematian. Mengontrol Guntur. Ah.
Ini, pukul itu. Sangat mengagumkan. Keponakan, tanpa diduga, apakah Anda masih memiliki kemampuan ini? Ini terlalu mengagumkan. Sekarang, apakah Anda masih berani menyebut diri Anda Tuan Anjing? Berpura-pura mati untukku. Yulei. Hei, kakek. Ah tidak. Nenek. Nenek, selamatkan hidupmu. Saya tidak akan menjadi ayah anjing lagi. Bolehkah saya, Gu Xiaoning, menjadi cucu Anda? Biarkan cucumu hidup. Lihatlah kamu baru saja berubah. Tidak ada salahnya dilakukan pada siapapun. Serahkan semuanya dari rombongan. Aku akan mengampuni hidupmu. Hal-hal itu. Semuanya di barat laut, di pojok halaman bobrok. Tidak tersesat jauh. Apakah kamu mendengar semuanya? Cepat ambil. Ya. Gadis ini. Kamu benar-benar. Ini sangat membantu rombongan teater kami. Saya punya 10 tael perak di sini. Saya harap gadis itu tidak menyukainya. Guru kelasnya sopan. Apakah aku membiarkanmu pergi? Manusia yang bisa menggunakan metode guntur surga. Saya tidak mampu membelinya. Setan ular berusia seabad yang saya bunuh. Tubuhnya berubah menjadi ular yang terkelupas dan dijual dengan harga yang banyak. Anda tidak memiliki sesuatu yang berharga pada diri Anda. Saya. Ya. Aku hanya seekor anjing. Kami, anjing, juga tidak melepaskan kulit kami. Saya ingin menggunakan guntur untuk menegakkan keadilan bagi surga. Sejak aku menangkapmu, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Karena kamu tidak mempunyai sesuatu yang berharga pada dirimu. Maka saya hanya bisa. Hei, jangan bunuh aku. Saya tidak bisa melakukan hal lain, tapi telinganya masih sangat sensitif. Meskipun saya tidak punya apa-apa untuk ditukar dengan uang. Tapi telingaku bagus. Telinga yang bagus. Ang. Mengerti. Bibiku, izinkan aku menunjukkan jalannya padamu. Ini adalah rumah perjudian. Besar. Saya Zhuang Xiao. Ini adalah keberuntungan terbaik hari ini. Itu benar dengan dia. Aku dan Xiao. Aku akan mengikutiku juga. Ini pembelian yang bagus dan pasti akan dijual. Saya dengan jelas mendengar yang besar. Apakah kamu yakin? Dua petugas tamu. Sepertinya wajah baru. Mengapa kamu tidak mendapatkan dua? Saya besar. Mereka harus kalah. Tidak apa-apa. Biarkan mereka berjanji. Tidak ada yang bertaruh besar. Uang siapa yang kita menangkan? Bagus. Kongres Nasional ke-666. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? Keberuntungan. Itu pasti keberuntungan. Ini semua milik kita. Saya menang. Hanya kebetulan. Dua orang kampung. Apa yang kamu banggakan? Ayo datang lagi. Ayo. Besar. Kecil. Besar. Kecil. Besar. Kecil. Kecil. Kami mendorong semuanya dalam skala kecil. Tidak mungkin Anda memenangkan segalanya. Besar. Saya juga. 123 poin. Kecil. Selamat untuk gadis ini. Saya hampir memenangkan 200 tael. Oke, itu hampir selesai. Ayo kembali. Saya masih harus pulang dan membuatkan obat untuk ibu saya. Berhenti. Datang lagi. Saya ingin datang lagi. Saya pasti akan memenangkan putaran kedua. Tuan Wang. Anda telah kehilangan semua uang Anda hari ini. Hei, Tuan Muda Wang hari ini. Mengapa kamu sangat tidak beruntung? Siapa bilang tidak? Tapi keduanya sangat pandai berjudi. Saya tidak melewatkannya. Kalau tidak, Tuan Wang tidak akan begitu menderita. Pergi. Dua pelacur. Anda memenangkan saya begitu banyak uang. Baru saja pergi. Seseorang datang. Saya ingin mereka mati. Ingin pergi. Pergi. Hentikan mereka. Serahkan uang itu dengan patuh. Berlututlah dan panggil aku kakek 2 kali lagi. Aku akan melepaskanmu. Jika tidak, kamu sudah selesai. Nenekku. Saya paling benci orang lain yang melakukan hal buruk. Apa? Ini tidak bisa dilakukan. Hubungi saya untuk mengambil tindakan. Mengapa kamu tidak bergegas? Dengarkan nenek. Ini, apa ini? Pergi. Tangkap wanita itu. Benar-benar tidak ada kedipan mata sama sekali. Saya hanya memilih yang paling sulit untuk dilawan. Hari ini saya akan melakukan keadilan bagi Tuhan. UPS. Abadi, tolong selamatkan hidupmu. Abadi, mohon maafkan saya. Cepat keluar dari sini. Jika Anda berani melakukan hal buruk lagi, aku akan meneleponmu sekali saat aku melihatmu. Keluar dari sini. Ayo cepat kembali. Ibuku masih menungguku di rumah. Saya menghasilkan banyak uang hari ini. Tepat pada waktunya untuk membeli beberapa barang bagus untuk ibuku guna memulihkan tubuhnya. Bu, aku kembali. Mengapa kamu membeli begitu banyak barang?
Dan orang ini adalah... Ah, nenek. Disinilah saya pergi berjudi dengan nenek saya. Hei hei hei. Ibu. Bukankah aku tiba-tiba membangkitkan seni guntur? Inilah saya yang menyingkirkan kekerasan dan menjadi orang baik. Saya membelinya dengan uang saya sebagai ucapan terima kasih. Dia adalah adik laki-laki yang kujemput dalam perjalanan. Go Xiaoning. Ibu, pergilah dan istirahatlah. Aku akan membuatkan obat untukmu sekarang. Chuanger Xiaoning. Makan perlahan. Ibu merasa sedikit mengantuk. Aneh. Kenapa menurutku, saya mencium sedikit roh jahat. Roh setan. Di tubuh ibuku. Ibu, kamu di rumah hari ini. Pernahkah Anda menemui sesuatu yang aneh? Atau tubuhmu? Apakah ada yang salah? Hal yang aneh. Oh, saya mengalami mimpi buruk hari ini. Tidak bisa tidur nyenyak. Setelah saya bangun, saya merasa lelah. Tapi tidak apa-apa. Ini seperti ini ketika Anda bertambah tua. Bos, memang ada monster, pandai menyelinap ke dalam mimpi. Menghisap energi orang yang terjerat. Dia akan mengalami depresi seperti bibinya. Apa? Maksudmu aku dirasuki monster? Biasanya, monster semacam ini bukan impian satu orang saja. Saya khawatir seluruh desa ini berada dalam kondisi yang buruk. Gunakan mimpi. Sepertinya, orang lain yang mencari kematian telah datang ke rumah kami. Datang. Siapa? Dua orang. Orang yang datang ke sini tidak baik. Orang yang tidak baik. Saya mengerti, tanpa diundang. Kamu yang diam-diam mencuri energi orang lain. Itu adalah niat buruk yang sebenarnya. Hari ini, aku akan menerimamu. Saya, Yewe, saya setan mimpi yang telah mempraktikkan Taoisme selama 80 tahun. Hanya manusia biasa sepertimu. Dengan anak anjing iblis yang dangkal. Ingin mengajakku masuk juga. Itu hanya mimpi bodoh. Bos, hati-hati. Kabut inkubus memiliki efek menghipnotis. Sekali tertangkap, biarkan saja orang lain membantaimu. Cukup berpengetahuan. Namun, lebih baik tidur nyenyak. Saya hanya ingin sedikit energi dan tidak akan merugikan siapapun. Mengingat Anda belum pernah makan dari siapapun sebelumnya, aku akan memberimu satu hari ini kesempatan untuk membuka lembaran baru. Seni mengendalikan guntur. Hei, ingin lari. Apakah bosku membiarkanmu melarikan diri? Tolong biarkan aku pergi. Setan kecil itu tahu dia salah. Tolong jangan bunuh aku. Membiarkanmu pergi. Mari kita lihat. Apa yang ingin Anda perdagangkan untuk hidup Anda? Ceritakan padaku tentang hal itu. Apa yang bisa kamu berikan padaku? Membuatku merasa kamu hidup lebih berharga daripada mati. Bosku menanyakan sesuatu padamu. Harta berharga apa yang kamu punya? Atau apa gunanya? Cepat dan jelaskan. Jika tidak. Ya. Setan kecil itu pandai menghipnotis orang ke dalam mimpi. Bisa membuat orang melupakan rasa sakitnya. Mimpi indah. Jatuh ke dalam mimpi indah. Minta master untuk menerima DIY. Kaki ibuku sakit. Tidak semudah itu. Seringkali sangat menyakitkan sehingga saya tidak bisa tidur di malam hari. Saya bisa menghipnotisnya. Minta ibuku untuk melupakan rasa sakitnya. Kalau begitu aku akan mengampunimu sekali ini. Kamu kembali bersamaku. Jika Anda berani bermain trik, aku akan membuat jiwamu terbang menjauh. Saatnya membuktikan kepada Anda. Tidak buruk. Prototipe Anda adalah kupu-kupu, bukan? Ubah kembali ke bentuk aslinya. Tetap di sini. Tanpa izin saya. Jangan keluar untuk menakut-nakuti orang. Jangan lari. DIY mengerti. Terima kasih Tuan karena tidak membunuhku. Dapat menghipnotis orang hingga melupakan rasa sakit. Kemampuan ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk kegunaan lain. UPS. Chuanger benar-benar luar biasa. Ibu tidur nyenyak tadi malam. Saya bermimpi indah. Bangun pagi ini. Kaki ini jauh lebih longgar. Tidak terlalu sakit lagi. Ibu. Mungkin Anda merasa santai. Tubuhku juga sudah pulih. Ibu, aku akan mengajak Xiaoning jalan-jalan hari ini. Lihat apakah ada pekerjaan. Oke, kalau begitu berhati-hatilah. Ini Tuan Yu, tapi ada seorang pengusaha kaya yang terkenal di kota kami. Bagaimana Anda bisa tertular penyakit aneh ini? Dia bilang dia kesakitan dan tidak bisa tidur. Tidak peduli berapa banyak dokter yang kami hubungi, mereka tetap tidak berdaya. Ini tidak. Setiap orang telah membuat isi untuk mencari perawatan medis. Hadiahnya 100 tael perak. Hai Go Xiaoning. Pergilah ke toko judi sendiri terlebih dahulu. Ikuti aturan lama. Ingatlah untuk kembali sebelum malam. Jika kamu berani lari. Jangan khawatir, bos. Sekarang saya mengikuti Anda setiap hari untuk makan dan minum. Hari seperti ini di mana anjing berperang melawan kekuasaan manusia. Ini jauh lebih melelahkan daripada sebelumnya. Pasti tidak akan lari. Kalau begitu aku akan pergi ke rumah judi dulu.
Pengusaha kaya, Tuan Yu, sangat bersemangat. Menderita kesakitan dan penyakit. Bukankah ini cocok bagi DIY untuk mengambil tindakan? Diagnosa medis, UPS. Itu sangat menyakitkan bagiku. Aku hanya tulang belulang. Rasanya sakit seperti ditusuk jarum. Tuan Yu, Anda semakin tua. Asam urat. Bercampur dengan angin jahat yang masuk ke dalam tubuh. Rasa sakit tidak bisa dihindari. Guru, gadis ini mengungkapkan daftarnya. Katanya ada jalan meringankan rasa sakit tuannya. Dari mana asal gadis berambut kuning ini berani berbicara dengan arogan? Biarkan dia mencoba. Mari kita perlakukan kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Gadis. Itu tidak akan berhasil jika Anda mencobanya atau memperburuk kondisiku. Konsekuensi dari pengungkapan daftar secara sembarangan, Anda tidak mampu membelinya. Sekarang aku di sini. Tentu saja itu pasti. Bulan kupu-kupu akan datang kepadamu. Oh, Tuan Serangga, cepatlah. Nyonya, harap bersabar. Inilah saya. Tidak ada lagi rasa sakit. Tuhan itu luar biasa. Sangat menakjubkan. Ada banyak monster di dunia yang merugikan manusia. Tidak menyangka gadis itu. Anda dapat menyimpannya untuk digunakan sendiri. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Sebuah bug. Mengepakan saya bisa menyembuhkan penyakit. Guru, jangan tertipu dengan trik ini. Saya tidak merasakan sakit lagi. Mengapa kamu bereaksi begitu keras? Di mana itu? Bukankah aku terlalu terkejut? Aku akan membiarkan pengurus rumah tangga. Ajak mereka untuk mengumpulkan hadiah. Guru, kamu minum teh. Mereka ingin membunuhku. Tuan, saya sedang dihipnotis sekilas tentang takdir. Dia sudah lama sakit, bukan karena takdir, tapi seseorang meracuni makanannya setiap hari. Apa? Tentu saja ada yang ingin menyakitiku. Saya harus mencari tahu tentang masalah ini. Kirim omong kosong. Guru, jangan dengarkan kebohongan mereka. Pengurus rumah tangga menurunkan mereka. Mengapa wanita itu begitu bersemangat? Mungkinkah orang itu ada dalam dia tuannya? Peracun. Hanya dirimu sendiri. Bagaimana saya bisa menyakiti tuannya? Sang master menebaknya dengan benar. Itu dia. Racunnya ada di sana. Di dinding timur. Di klip ketiga. Apa? Nyonya, benarkah Anda? Seseorang datang. Jatuhkan mereka. Bersenandung. Ya. Jadi bagaimana jika itu aku? Menikah pada awalnya. Dasar orang tua yang jahat. Yang saya inginkan adalah uang Anda. Siapa sangka? Anda masih belum mati setelah beberapa dekade. Aku sudah muak. Panggil mereka masuk. Pezina dan pezina. Lancang. Persetan denganku. Mencari kematian. Bulan kupu-kupu. Saatnya menunjukkannya padaku. Nilai-nilai Anda yang lain. Mengerti? Berani menyerang tuanku. Apa yang terjadi? Mereka dihipnotis. Ambilkan untukku. Terima kasih dua peri. Jika bukan dua, saya akan mati. Mungkin mereka semua masih dalam kegelapan. Bos Yu, tidak perlu bersikap sopan. Sedikit usaha. Seseorang datang, dapatkan hadiah peri. Ini 100 tael emas. Mohon terima dari peri. Bos Yu sopan. Ya. Emas dan perak ini, jika tidak nyaman untuk disimpan, kebetulan aku punya teman di sini. Buka ban. Saya jamin dia akan mendapat tingkat bunga tertinggi. Penyelesaian untuk Anda. Aku ingin tahu apakah peri itu tertarik? Uang ini akan menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Harus ada tempat untuk menyimpannya. Direkomendasikan oleh Tuan Yu. Kenali satu lagi bos bank. Bukan hal yang buruk. Ada banyak monster di dunia. Saya akan menangkap mereka tetapi saya tidak akan bisa menangkap semuanya. Lebih baik perluas jaringan kontak Anda. Menunggu seseorang mengundang saya. Maka itu akan merepotkan Bos Yu. Bos Zhao. Yang ini. Aku akan memberikannya padamu. Ju Xianzi yang disebutkan. Kekuatan magis yang luar biasa. Ini Bos Zhao Fugui. Ban terbesar di kota. Dialah yang mengendarainya. Tolong. Peri yang sudah lama dikagumi, saudara Yu Xinzong. Zhao bersyukur. Hanya, saya khawatir kalian berdua menemukan orang yang salah hari ini. Apa artinya ini? Mungkinkah saya meremehkannya? Temanku ini. UPS. Orang yang diperkenalkan oleh saudara Yu Zhao. Beraninya kamu mengabaikan? Hanya, sejujurnya. Beberapa hari yang lalu, ban saya dicuri. Dicuri. Ya. Ban Zhao dijaga ketat. Bagaimana mungkin? UPS. Aneh untuk dikatakan. Pintu gudang saya terkunci. Tidak ada tanda-tanda mencongkel, tapi di dalam, semua emas dan perak naik turun. Semalaman, menghilang. Semalaman, menghilang. Petugas pelapor melakukan pengecekan selama beberapa hari, bahkan tidak bisa mendeteksi pencuri. Sayangnya, baru saja menerima pesan Anda. Apakah saya masih ingin mengirim pelayan untuk menjelaskan situasinya? Tapi, taruhannya tinggi. Saya hanya bisa datang ke sini secara langsung. Tidak ada jejak. Semua emas dan perak hilang.
Teknik ini. Sepertinya monster sedang menimbulkan masalah. Jika Anda dapat membantunya menyelesaikan masalah ini, bos ban ini pasti akan menjadi koneksi luar biasa. Bos Zhao, bisakah Anda membawa saya ke ban untuk melihatnya? Mungkin aku bisa menangkap pencuri ini. Peri kecil. Bersedia membantu saya. Temukan perak yang hilang. Kemudian Zhao bersedia memberikan perhiasan yang hilang itu 10%, didedikasikan untuk peri. Saudara Zhao, Anda masih tidak bisa mempercayai saya, saudara Zhu Xianzi. Tapi orang-orang dengan kemampuan nyata, itu hanya penyakit anehku. Berapa banyak dokter yang tidak berdaya? Peri mengangkat tangannya. Gunakan saja hewan peliharaan rohani Anda untuk menyelesaikannya. Dan rumah batinku, semua kerusakan telah terjadi. Jika bukan karena mata peri yang tajam, aku bahkan tidak tahu di mana aku mati. Peri bilang oke. Itu pasti akan berhasil. Bagus. Tolong ikut aku. Pintu dan jendela tertutup rapat dan kunci dalam kondisi baik. Tidak ada jejak jalan rahasia di dinding atau lantai. Benar saja, ini tidak seperti pekerjaan manusia. Tuan Napisiu. Setan. Pisiu. Hanya masuk tetapi tidak keluar. Itu konsisten. Ciri-ciri menelan emas dan memakan perak. Ini benar-benar terlihat seperti orang sungguhan. Apakah emas yang saya tinggalkan enak? Kenapa kamu kembali? Benar saja, itu kamu. Hal kecil itu bertingkah aneh. Makan emasnya. Dan yang saya curi sebelumnya, emas dan perak itu, keluarkan semuanya. Bersenandung, saya adalah harta karun, tapi binatang pemakan emas Pisiu menjadi roh. Hal-hal yang sudah saya makan. Tidak ada alasan untuk meludahkannya. Pisiu. Gudang saya dirampok. Sebenarnya karena itu, Zhu Xianzi. Pastikan untuk memintanya membawakan emas dan perak hari ini, mengembalikannya. Kalau tidak, ban keluarga Zhao saya. Bagaimana cara menjelaskannya kepada pelanggan? Hal kecil. Jika kamu begitu keras kepala. Tapi jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Kamu, Anda dapat bersaing dengan metode petir. Leiva adalah yang terbaik dalam mengalahkan roh jahat. Aku tidak akan bertengkar denganmu. Hei, tuanku ingin kamu menyerahkan emas dan perakmu. Serahkan saja dengan jujur. Kamu boneka. Benar-benar tidak mendengarkan nasihat. Jangan, berhenti berkelahi. Saya meludahkannya. Tidak bisakah aku meludahkannya? Aku terlalu lapar. Saya adalah binatang pemakan emas yang lahir dari langit dan bumi. Tidak selama beberapa dekade. Bagaimana kamu makan? Akhirnya menjelma menjadi bentuk. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Aku akan mengembalikan semuanya padamu. Itu. Saudara perempuan, beri aku istirahat. Emas dan perak ini, tapi 10% penuhnya adalah milikku. Jika hilang, saya merasa sangat sedih. Lebih baik menggunakan teknik pengendalian petir untuk mengumpulkan banyak harta karun. Biarkan dia dimanfaatkan olehku. Oh itu benar. Terima kasih kepada Periju. Jika tidak, saya tidak pernah bisa memikirkannya. Ini sebenarnya berhubungan dengan setan. Bos Zhao, pencurian emas dan perak ini. Saya punya ide. Sifat Pisiu ini hanya bisa keluar masuk. Melindungi harta karun juga merupakan nalurinya. Jika bisa, tinggal di gudang ini. Sebagai berangkas hidup. Ini dapat menghemat banyak uang untuk penjagaan. Pisiu ada di sini lagi. Keduanya aman. Juga lebih aman. Berangkas hidup. Maksudmu? Simpan emas dan perak di perutmu. Wah. Metode ini luar biasa. Tapi, dia adalah monster. Dia tidak mendengarkan perintah atau pembelotan. Pisiu kecil. Jika Anda bersedia menjadi perbendaharaan ini, emas dan perak itu bisa kembali ke perutmu lagi. Jika Anda tidak mau, saya tidak akan membelot. Itu. Anda adalah orang yang baik, masih mencoba membuatku makan emas. Jika Anda benar-benar khawatir, Anda dapat membiarkan mimpi ini menjadi saudara perempuan iblis. Beri aku pengekangan hipnosis. Saya berjanji, tetaplah di sini. Makan saja. Oh tidak, pertahankan hanya Bos Zhao. Biarkan saya menyimpan emas dan peraknya, tentu saja. Ada juga 10% dari diri saya dalam hal ini. Wajar jika mengeluarkan lebih banyak uang. Bagaimana peri bisa mengeluarkan uang untuk ini? Emas yang ingin dimakan oleh binatang mitos kecil itu. Saya akan melakukan semuanya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Periju atas saran Anda. Sedangkan untuk perbendaharaan, aku harus merepotkan Periju. Tunggu sampai uangnya dihitung. Saya pasti akan memberikan 10% uang tunai. Kirimkan langsung ke Periju. Oh. Lihatlah ingatanku. Itu saja. Saya sudah menanyakannya dengan jelas. Ban kota dan rumah perjudian. Ban keluarga Zhao miliknya adalah yang terkaya. Selesaikan pemungutan suara ini. Kami bersaudara. Bisa hidup bahagia selama beberapa tahun. Kakak laki-laki. Saya mendengar tentang Ban Zhao ini. Penjagaannya cukup ketat. Pergi. Tempat di mana kami biasa merampok. Mana yang tidak dijaga ketat? Beritahu. Pembaruan ketiga malam ini. Saya ingin melihatnya.
Uang Zhao Fuguinya yang membuatnya kuat. Saya masih memiliki tinju yang lebih keras. Jujurlah. Bos Zhao. Titik pengenalan. Bukakan pintu gudang untukku. Saya hanya ingin uang hari ini. Tidak menginginkan hidupmu. Ah. Pergi. Saudara laki-laki, cari. Bos. Semuanya kosong. Bos. Semuanya kosong. Hanya bercanda. Di mana uangnya? Oh, pria yang baik. Semua uangnya ada di sini. Lalu kenapa menghilang? Lalu aku juga tidak tahu. Keluarga Zhao saya, hanya gudang ini. Begitu banyak perhiasan emas dan perak. Sekalipun ditransfer. Pasti ada suara. Pasti masih di sini. Saudara laki-laki, cari lagi. Palsu. Pisau. Semuanya ada di leher Anda. Di mana uang itu disembunyikan? Katakan atau tidak, jangan mati. Inilah saya. Di mana uang itu disembunyikan? Tidak perlu mati. Binatang-binatang ini berseru. Mereka berhasil. Hanya dengan begitu kamu akan benar-benar mati. Uangnya. Anda takut tidak akan memiliki bunga kehidupan. Dari mana asal wanita kecil ini? Dia terlihat cukup tampan. Apa yang salah? Saya ingin menemani para tetua. Selamat bersenang-senang. Berani menggoda bosku. Tuan anjing, aku akan mencabik-cabikmu. Sebenarnya, benar-benar bisa mengendalikan monster. Melakukan sesuatu, saya menasihati Anda. Lebih baik langsung saja tangkap dia. Terima kasih peri. Anugerah penyelamat hidup lainnya. Jika peri tidak bersiap menghadapi hari hujan, taruh emas, perak dan perhiasan tersembunyi di dalam perut banyak harta karun. Ban keluarga Zhao saya, hari ini, akan ada bencana. Sekarang saya tahu cara memasukkannya ke dalam perut saya. Seberapa amankah itu? Aman dan bebas rasa khawatir. Efek dari brankas hidup ini. Efek yang lebih baik dari yang diharapkan. Jauh lebih baik. Jika peri tidak memiliki kenyamanan ini, tolong undang peri itu. Beri aku alamat rumahmu. Saya pasti akan mengunjungi Anda besok untuk mengucapkan terima kasih. Tidak akan mengecewakan peri itu. Jika dia bisa menjadi begitu kuat, beri aku publisitas. Tidak buruk. Apa yang terjadi? Zhu Xianzi. Anugerah penyelamat hidup kemarin. Lindungi yayasan keluarga Zhao saya. Zhao tidak bisa dilupakan. Khusus menyiapkan 200 tael emas hari ini. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih, 10% perak yang dijanjikan sebelumnya. Juga dikirim bersama. 200 tael. Masih emas. Saya belum pernah melihatnya dalam hidup saya. Begitu banyak uang. Gadis Ling Xuang sangat menjanjikan. Menjadi orang penting di desa. Teman-teman. Tadi malam, ada gangster. Hanya keluarga saya masuk ke keluarga saya. Ingin melakukan perampokan. Pada saat kritis. Untungnya, saya berharap Anda menjadi baik. Bawalah hewan peliharaan rohani Anda bersama Anda. Tiba tepat waktu. Dengan kekuatan guntur, tangkap semua gangster. Selamatkan aku dari bahaya. Jaga keamanan bank saya. Saya berharap itu adalah saya, Zhao Fugui. Ini ban keluarga Zhaoku. Dermawan yang hebat dari atas ke bawah. Sungguh pahlawan di kalangan wanita. Bibi Sang, kamu telah membesarkan seorang putri yang baik. Putriku sungguh luar biasa. Bos Zhao serius. Hanya sedikit usaha. Sekarang saya tiba-tiba punya banyak uang tambahan. Anda harus memberikannya kepada keluarga Anda dengan baik. Berikan pada ibuku dan yang lainnya. Membeli beberapa barang. Apa yang kamu beli? Ini adalah tas besar dan kecil. Bosku memberikannya untukmu. Banyak hal. Tentu saja. Kami juga punya bagian. Sangat menyenangkan mengikuti master. Dibandingkan dengan monster, jauh lebih nyaman. Tentu saja. Ini akan lebih baik di masa depan. Zhu Xianzi. Tuan Qian saya. Dan Ban Zhao. Ada yang salah dengan Tuan Zhao. Silakan pergi ke restoran untuk ngobrol. Bos lain di sini. Kami memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Masih ada bos lain? Ya. Sepertinya. Reputasi saya telah terbentuk. Bos. Sepertinya begitu. Bos Wang dari kasino yang kami kunjungi. Tolong. Saya tidak kenal Bos Wang atau Bos Yu. Undang saya ke sini hari ini. Ada apa? Saya tidak kenal Bos Wang atau Bos Yu. Undang saya ke sini hari ini. Ada apa? UPS. Peri, jangan salahkan aku karena bersikap tiba-tiba. Peri menggunakan PCU untuk melindungi bank. Tidak diserang oleh pencuri. Berita ini menyebar seperti api. Ini adalah kotanya. Beberapa pemilik bisnis kaya. Saya juga ingin mengundang PCU. Melindungi kekayaan. Saya berharap Peri mengetahui sesuatu. Kami para bos bisnis. Hal yang paling menakutkan adalah pencuri khawatir. Jika mungkin ada makhluk roh PCU yang bertanggung jawab. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda keluarkan. Itu juga sepadan. PCU. Terakhir kali di bank.
Saat ia terbentuk dan melarikan diri, dapat memisahkan beberapa sinar cahaya keemasan. Mungkinkah tubuh utamanya juga bisa dikloning? Jika itu benar-benar memungkinkan, ini adalah kesepakatan yang bagus. Jangan bilang Anda bisa mendapatkan uang, masih bisa berteman. Banyak sekali, bos. Bulan kupu-kupu, tanya Duo Bao. Bisakah kemampuannya didistribusikan ke tempat lain? Ambil banyak avatar. Untuk perbedaannya, lindungi kekayaan dan harta. Untuk perbedaannya, lindungi kekayaan dan harta. Ya. Tuannya bertanya. Kata Duo Bao. Dia diubah menjadi binatang yang membawa keberuntungan dari surga dan bumi. Memang bisa dikonsumsi. Sedikit kekuatan sihir diringkas menjadi beberapa klon ornamen kecil. Untuk pedagang biasa, lebih dari cukup. Sejak semua orang bos membutuhkan ini, Tisiu juga memiliki kemampuan ini. Masalah ini, saya setuju. Ini depositnya, mohon diterima. Peri, ini milikku. Meminta peri. Atur sesegera mungkin, saya meminjamnya. Bisnis monster menghasilkan uang. Penampilan bos Wang. Itulah yang saya inginkan. Terima kasih peri. Terima kasih peri. Bos Wang, ini adalah tiruan dari Tisiu. Anda harus menunggu paling cepat sampai besok. Tidak, peri. Saya tidak mendesak hal-hal tentang Tisiu, tapi sesuatu terjadi. Minta bantuan peri. Saya bertemu monster. Sayangnya, ini karavanku. Apa yang mereka temui? Anda juga tidak bisa mengatakan dia monster. Sebaliknya, itu adalah Dewa Gunung. Saya, Wang, yang menjalankan kasino. Baru-baru ini kedatangan tamu, memegang peta harta karun Changshan. Membayar hutang perjudian. Rumornya, itu ada di atas sana. Ada harta nasional sebuah negara kecil. Bisa dikatakan tak ternilai harganya. Jadi, aku akan mengirim anak buahku, karavan pergi ke pegunungan untuk mencari. Hei, istirahatlah. Aku akan mencarinya lagi. Ah, raksasa. Sayangnya, itu saja. Karavan itu diserang oleh Dewa Gunung. Semua diusir. Kemudian saya mengirim orang ke gunung lagi. Tidak ada yang bisa memasuki gunung itu lagi. Jadi, saya ragu. Apakah kamu menyinggung Dewa Gunung? Tolong peri. Bantu aku. Dewa Gunung. Sepertinya sejenis monster. Bertindak atas nama orang lain. Bos, menurut apa yang dia katakan, orang Nashan Shenhe. Bertingkah seperti manusia atau seperti dewa. Sepertinya orang kuning sedang meminta gelar. Saya mendengar petisi tersebut berhasil. Itu untuk memenuhi keinginan seseorang. Ya. Jika Anda adalah Dewa Gunung yang serius, usir saja mereka. Mengapa begitu licik? Pasti Huang Pizi. Tidak ada keraguan bahwa dia akan dihukum. Peta harta karun Bos Wang. Kedengarannya menarik. Saya ingin melihat apa itu. Harta yang tidak bisa ditukar dengan emas. Bos Wang, saya mengambil pekerjaan ini. Tapi aku punya syarat. Jika kita pergi ke pegunungan, menemukan peta harta karun ini, sebelum menemukan harta karun itu, tidak peduli berapa nilainya. Kami ingin setengahnya. UPS. Memang seharusnya begitu. Jika peri bisa menemukan harta karun itu. Jangan katakan setengah, cukup lebih. Seharusnya begitu. Uang itu semua tergantung peri. Seharusnya di sekitar sini. Anda terlihat seperti saya. Masih seperti Tuhan. Kamu tahu, aku mirip ayahmu. Masih seperti ibumu. Hei, UPS. Guntur. Kekaisaran Thunderworld. Siapa kamu? Bukan ini yang harus kutanyakan padamu. Masalah? Pria baik tidak bertengkar dengan wanita. Jika Anda tidak mampu menyinggung perasaan saya, apakah Anda masih mampu bersembunyi? Go Xiaoning. Mengerti. Bertarung denganmu. UPS. Pergi ke sini. Maaf. Jalan ini diblokir. Sekarang. Tahukah kamu siapa saya? Ibu. Anda adalah bos ibu saya, bukan? Biarkan aku pergi. Ibu. Anda adalah bos ibu saya, bukan? Tolong biarkan aku pergi. Awalnya aku dipanggil nenek. Kamu nak. Mengapa Anda satu generasi lebih tinggi dari saya? Bos, jangan biarkan dia pergi. Jangan buang waktu. Serahkan peta harta karun karavan Wang. Peta harta karun. Peta harta karun apa? Mereka adalah orang-orang di wilayah saya. Berbalik dan berbalik. Aku terlihat merusak pemandangan. Aku membuangnya begitu saja. Masih berpura-pura. Lihat, kamu tidak akan meneteskan air mata meskipun kamu tidak melihat peti matinya. Jangan berkelahi, jangan berkelahi, jangan berkelahi. Aku tahu. Percuma jika Anda mendapatkan peta harta karun. Tempat-tempat di peta sulit ditemukan. Tidak mungkin ditemukan. Bukankah ini juga kamu? Agaknya. Kamu senang berbakti kepada ibumu. Tunjukkan kami jalannya. Saya melakukannya. Di sebelah sana. Anda masuk dulu. Saya pergi. Saya pergi. Bos diam. Kulit kuning itu. Mungkinkah dia lolos dari lubang lain? Roh jahat di dalam gua sangatlah rumit. Agak aneh. Pergi dan lihatlah. Sesuatu. Berani mengganggu impian rajaku. Sesuatu.
Berani mengganggu impian rajaku. Bos, harta langka dan langka. Memang ada binatang buas yang melindungi harta karun. Peta harta karun ini menarik binatang yang melindungi harta karun itu. Semangat kelabang yang bijaksana. Bukankah itu berarti peta harta karun ini memandu harta karun itu? Ini memang harta karun yang langka. Seseorang mendambakan harta karun itu. Melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Kebetulan saya sudah tidur di sini selama bertahun-tahun. Sudah lama sejak saya mencicipi manusia. Semoga beruntung hari ini. Satu orang dan satu anjing. Ada juga setan kupu-kupu. Dengan anak laki-laki berkulit kuning yang tidak berguna. Hampir tidak cukup bagi saya untuk makan lengkap. Ibu, nafas ini terlalu kuat. Tidak bisa mengalahkan yang ditunjuk. Ayo lari cepat. Saya tidak ingin mati di sini. Belum abadi. Saya ingin memesan harta karun ini. Huangda, jika kamu berani lari, saya akan berangkat kembali mundur untuk Anda hidup terlebih dahulu. Jika kamu tidak lari, aku tidak akan lari. Sedikit mampu. Tampaknya raja ini bisa. Gerakan otot Anda. Go Xiaoning Huangda, kamu menarik perhatiannya. Bulan kupu-kupu, temukan kesempatan untuk menghipnotisnya. Mengerti? Berjuang keras. Berubah menjadi bentuk manusia. Lalu kelemahan ini, itu harus ada di hati. Bagaimana mungkin? Saya benar-benar menyerapnya. Intisari dari roh kelabang ini. Aku bisa melihat wujud asli monster itu sekarang. Dan warna setan mereka. Binatang yang sangat kuat. Bunuh saja dia. Untungnya, saya tidak melarikan diri sekarang. Ibu, kamu sebenarnya, kekuatan magisnya sangat luas dan tidak terbatas. Anakku mengikutimu. Ini benar-benar sebuah berkah. Baru saja. Siapa yang takut? Kakiku lemah dan aku ingin berlari. Tuanku, saya tidak memiliki anak laki-laki setua Anda, peri. Nama saya kantor pusat peri, kan? Sekarang monster ini telah dilenyapkan. Harta karun itu ada di sana. Aku akan mengantarmu ke sana. Hei. 3 langkah ke kiri. Di belakang batu itu, ada 2 kelabang. Bagian atas kepala. 3. Bos, kemampuan persepsi Anda lebih kuat dariku. Guru, Anda jauh lebih kuat. Sedikit lebih baik. Pergi. Manik ini. Semangat yang sangat kuat. Ini adalah air mata Putri Duyung. Gua ini akan runtuh. Pergi dengan cepat. Saya benar-benar menyerap air mata Putri Duyung. Guntur ini juga bisa saya manfaatkan. Kemudian petir ini menyambar. Itu adalah kiriman surga. Lihatlah penjahat-jahat itu, beraninya mereka membuat masalah. Peta harta karun ini. Itu sangat berharga. Selamat bos. Tapi bos, masih banyak bayi yang terdesak di dalam. Sayang sekali. Bosnya luar biasa lagi. Tapi bayi-bayi itu. Tentu saja saya harus mengambilnya juga. Kamu lupa, kami juga mengenal Duo Bao. Anak itu adalah Pisiu. Sesuatu yang harum, tidak mudah. Ya, bawa dia sekarang. Ini adalah hari yang ajaib. Pergi, bos saya sedang mencari Anda, masku. Duo Bao. Pergi dan bantu aku menelan sesuatu. Kalau begitu, aku juga begitu. Binatang pemakan emas yang dibesarkan Pisiu secara alami. Tumbuh besar dengan memakan emas dan perak. Biarkan aku makan sekarang, hal-hal kotor ini. Berkah, bukankah ini membuat anak malu? Menolak dengan sopan. Aku tidak membiarkanmu menelannya. Janji. Saya merasakan apa yang ada di bawah gua ini. Apakah mereka hancur? Setelah kita menemukan harta karun itu, aku akan memberimu beberapa. Aku sendirian di dalam gua. Monster yang telah hidup ratusan tahun. Untuk apa Anda membutuhkan uang? Kemudian ambil peta harta karun karavan Wang. Apa yang harus dilakukan? Saya hanya ingin menjadi peri. Tapi tidak masalah kalau mereka tidak melarangku. Dia terus memanggilku monster. Jadi saya tidak bisa menahannya. Saya tidak pernah menyakiti siapapun. Selalu menjaga gunung ini. Kalau tidak, bagaimana saya? Dewa gunung berpikir sendiri. Hei, aku sangat iri pada boneka kecil ini. Dia telah menjadi binatang yang membawa keberuntungan sejak dia dilahirkan. Ada nasib peri. Hei, tanyakan lagi apa yang baru saja Anda katakan. Ajukan pertanyaan padaku. Masalah apa? Peri itu berkata. Peri. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Saya mendengar tentang jenis Anda. Meminta segel. Harus puas. Orang lain punya keinginan. Aku punya sesuatu yang harus kamu lakukan. Peri punya pengaturan. Anda langsung memintanya. Tugasku menangkap monster.
Saya pasti harus keluar di masa depan. Di kaki Gunung Changshan ada desa Changshan. Ibuku adalah orang biasa. Saya harap Anda akan lebih memperhatikan di masa depan. Lindungi ibuku dengan baik. Peri, jangan khawatir. Saya akan menyiapkan formasi pelindung sekarang. Aku, Huangda, masih hidup. Sama sekali tidak ada masalah. Saudara perempuan Peri. Saya menaruh harta berharga di dalamnya. Memakan semuanya. Bagus. Pulanglah. Zhu Xianzi. Apakah kamu kembali? Ada banyak pergerakan di sisi Gunung Changshan. Kamu tidak terluka, kan? Harta karun itu. Duo Bao. Meludahkan sesuatu. Lihat aku. Sangat banyak. Saya bahkan tidak berani memikirkan Wang. Peri. Wang. Ini akan memakan 50% harta karun. Oh tidak. 70% dari harta karun. Didedikasikan untuk Peri. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Duo Bao. Anda membuat klon. Ikuti bos Wang. Jagalah perbendaharaan untuknya. Pisahkan untaian lainnya. Pergi ke Bang Zhao secara terpisah. Anda dapat mengikuti saya mulai sekarang. Oke. Ah ini. Terima kasih Peri. Hei. Peri tetap tinggal. Baru-baru ini, bawahan saya di Zuixianlo, seorang peramal datang. Mengetahui geografi dari atas hingga yin dan yang. Jika Peri itu bebas, Anda bisa pergi dan ikut bersenang-senang. Ini adalah undangan. Peramal. Agak menarik. Itulah peramal yang dikatakan Bos Wang. Kesombongannya tidak kecil. Dengarkan saja analisis saya. Benar saja, ini bukan cara yang tepat. Sebenarnya dalam kegelapan, menyerap energi spiritual orang lain. Saudara perempuan Peri. Pada orang tua itu. Baunya seperti kura-kura tua. Cangkang kura-kura di punggungnya. Dikelilingi oleh energi spiritual. Saya khawatir itu mungkin bayi baik yang bisa memprediksi masa depan. Saya pikir bayinya sangat akurat. Bayi yang meramalkan masa depan. Maka Anda harus mengenalnya lebih baik. Hei, antri. Apakah ada aturannya? Gadis ini. Segala sesuatu harus dilakukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu dilayani. Tolong juga. Saya mendengar bahwa Master dapat melakukan perhitungan. Mengapa kamu tidak memberitahuku peruntunganmu dulu? Gadis kamu. Saya tidak peduli dengan masa depan saya, terlepas dari nasib baik atau buruk. Saya ingin bertanya pada Masternya. Hitung nasib Anda sendiri. Gadis itu di sini untuk menimbulkan masalah. Bagaimana cara Anda berbicara dengan orang dewasa? Gadis yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Biarkan Anda merasakan pahitnya. Saya memberi Anda kesempatan tetapi Anda tidak menghargainya. Raksasa. Dia adalah monster. Anda berani merusak perilaku moral saya. Aku tidak bisa mengampunimu. Go Xiaoning di Eiwei. Menguasai. Saya di sini untuk membantu Anda. Ini semua dipaksakan olehmu. Kura-kura tua ini sebenarnya meninggalkan cangkangnya. Hanya apa yang saya inginkan. Inilah harta karun yang ditinggalkan penyu tua. Kamu tidak bilang dia bisa. Bisakah Anda memprediksi masa depan? Cara menggunakan. Saya mendengar para tetua mengatakannya. Cangkang kura-kura psikis ini. Letakkan saja tanganmu di atasnya. Adik peri, cobalah. Benar-benar penuh kebencian. Saya telah berlatih selama ribuan tahun. Dikejutkan oleh seorang gadis kecil. Terpaksa menyerah. Melarikan diri dari cangkang kura-kura. Jangan membalas dendam. Aku bersumpah untuk tidak menjadi kura-kura. Gadis ini. Akar yang dalam. Saya tidak bisa bergerak. Tapi berhubungan darah. Nafas terhubung. Ibumu masih hidup. Oke. Tidak bisa menggerakkanmu. Apakah masih? Tidak bisakah kamu menyentuh ibumu? Hal lama itu. Beraninya kamu menyakiti ibuku? Apa? Pulang. Wanita tua. Putrimu menyakitiku. Cangkang penyu berumur ribuan tahun hilang. Ambil hidupmu untuk membayarnya. Formasi penjaga. Pegunungan tandus. Kenapa ada arai penjaga keluarga abadi? Di mana monsternya berani menyentuh ibu peri? Setengah abadi. Bagaimana ini mungkin? Aku berharap peri itu memberiku keberuntungan. Perintahkan aku untuk melindungi tempat ini. Kamu kura-kura tua ada di sini. Jangan pernah berpikir untuk pergi.
Nasib buruk. Di samping gadis ini. Kenapa itu hanya kerja keras? Hal lama. Kemana kamu pergi? Peri, selamatkan hidupmu. Peri, tolong maafkan aku. Itu adalah kura-kura kecil yang bermata tetapi tidak bermata, menyinggung Tuan Peri. Mintalah Peri demi kura-kura kecil itu, demi latihan keras selama ribuan tahun. Selamatkan nyawa penyu. Kura-kura kecil ingin mengabdi pada Peri sebagai tuannya. Jadilah sapi atau kuda. Orang yang menyentuh ibuku. Mati. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Saya adalah kura-kura misterius yang telah mencapai pencerahan, membawa takdir langit dan bumi. Diberkati oleh Tuhan, kamu membunuhku, akan dikirim oleh surga. Saya. Itu takdirmu. Saudara perempuan peri. Cangkang penyu ini sepertinya telah ditingkatkan. Itu menyerap kura-kura tua itu, ribuan tahun budidaya dan energi. Sekarang kita tidak hanya bisa memprediksi. Ia juga memiliki kekuatan perlindungan yang kuat. Terima kasih banyak kali ini. Bagus sekali. Ya, terima kasih banyak kepada yang abadi ini. Jika bukan karena kamu, aku benar-benar dimanfaatkan oleh monster tua itu. Hadiah gratis untuk 2 orang. Aku berjanji pada peri. Sesuatu terjadi di sini. Huangda, saya mengundurkan diri dulu. Bos, cangkang kura-kura ini dapat digunakan untuk ramalan dan pertahanan diri. Apa yang akan kamu lakukan dengannya? Menceritakan keberuntungan setiap hari. Mengerti. Putri, apa yang tersisa? Ibu, aku akan membawamu ke suatu tempat dulu. Putri, untuk apa kamu membawaku ke sini? Ibu, kamu lihat. Master penyu dari sebelumnya, hasilkan uang dengan mengandalkan ramalan. Anda memerlukan undangan untuk memintanya meramal. Sekarang bayi inilah yang meramalkan masa depan, di tangan kita. Mengapa Anda tidak bergabung dengan kios ini, bisnis meramal? Sekarang bayi inilah yang meramalkan masa depan, di tangan kita. Mengapa Anda tidak bergabung dengan kios ini, bisnis meramal? Saya. Ya. Tapi saya seorang wanita. Bagaimana cara meramal nasib? Bu, kamu tidak perlu tahu bagaimana melakukan ini. Peramal. Letakkan saja tanganmu di atasnya. Yang lebih penting, cangkang penyu ini memiliki kekuatan pelindung tersendiri. Kamu duduk di sini. Aman dan sehat. Selamatkan juga monster dan monster itu. Temukan rumah. Nenek. Menurut saya layanan ini sangat bagus. Uang yang Anda hasilkan, saya akan menggunakan klon saya untuk menyimpannya untuk Anda. Apa yang terjadi? Saya bisa langsung mengetahuinya. Beritahu saudari. Itulah yang dikatakannya. Tapi kami mengubah manajemen. Akankah ada orang yang datang? Ibu, jangan khawatir tentang ini. Koneksi yang saya kumpulkan di masa lalu. Ini juga saatnya berguna. Saya dengar banyak bos di sini. Metafisika gaya Zhuang ini, apa asal-usulnya? Ini dibuka oleh Ibu Zhu Xianzi. Zhu Xianzi baru saja mengalahkan iblis penyu. Sangat kuat. Mungkin warung ini efektif banget. Ayo berbaris sekarang dan lihat. Pergi. Terima kasih bos atas pujian Anda hari ini. Dukung toko kecil ibuku. Saya berharap Ling Xuang di sini mengucapkan terima kasih. Peri sangat sopan. Apa masalahnya? Ya, Peri telah membantu berkali-kali. Saya telah menunggu kedamaian hari ini. Peri itu sangat membantu kami. Karena ini toko Ibu Peri. Itu toko kami sendiri. Anda harus lebih memperhatikan saya di masa depan. Peri jika perlu. Selalu menunggu instruksi. Sepertinya bisnis monsterku. Lebih banyak kenyamanan. Bos, ini adalah kotanya. San Changfeng dari rombongan terbesar. Pemimpin matahari. Saya mendengarkan seragam Anda. Hal bajingan tua itu. Katanya aku punya sesuatu yang mendesak untuk datang menemuimu. Peri itu punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Aku akan pergi dulu. Peri jika perlu. Selalu menunggu instruksi. Bagus. Mengundurkan diri. Peri. Saya San Changfeng. Baunya mengganggu istirahat Anda. Ini benar-benar sesuatu yang keluar dari tim. Benar-benar sebuah bencana. Saya mendengar bahwa Peri memiliki kekuatan yang besar. Dapat menangani monster. Kunjungan khusus ke Peri. Minta bantuan. Pemimpin San, jangan khawatir. Benar-benar sebuah bencana. Peri. Seharusnya. Orang di tim saya. Harimau untuk pertunjukan. Takut menjadi sperma. Baru-baru ini, hewan lain dipelihara di kelas. Hilang satu demi satu. Setiap saat ditemukan beberapa noda darah dan bulu hewan. Itu pasti dilakukan oleh setan harimau. Jika beberapa waktu berlalu, takut menyakiti seseorang. Penjahatnya bersedia untuk keluar. 100 tael emas. Tolong minta Peri untuk mengambil tindakan. Singkirkan kerugian bagi rakyat. Semangat harimau itu menarik. Pemimpin matahari. Bawa saya untuk melihatnya. Terima kasih Peri. Yang mulia benar-benar penyelamat. Tolong ikuti saya. Roh jahat di sini memang tidak ringan. Pemimpin matahari. Apa situasi spesifiknya? Di mana harimau itu sekarang? Binatang itu liar dan tidak bisa dijinakkan pada hari kerja. Hanya di kandang ini. Naoya gagal menjinakkannya. Saya pikir jika itu benar-benar tidak berhasil, harus saja kembali di hutan. Itu juga dianggap sebagai perbuatan baik. Saya tidak pernah memikirkannya. Saya belum melepaskannya. Hewan-hewan hilang satu demi satu dalam tim. Monyet. Bahkan kuda. Ditemukan setiap saat. Ini juga menguntungkan. Hal-hal ini. Itu pasti harimaunya. Buka pikiranmu. Menjadi monster. Berani menyakiti jenis yang sama. Bos. Itu bulu harimau? Benar. Darah memang hewan lain. Peri, lihat. Buktinya meyakinkan. Roh harimau itu haus darah. Saya pasti tidak akan menyerah. Saya mohon Peri untuk tinggal di sini malam ini.
Tunggu sampai siluman harimau datang untuk mencelakakan lagi. Berharap Pri akan mengambilnya. Menghapus sepenuhnya. Untuk menghindari masalah di masa depan. Tim ini salah. Roh harimau itu sangat kejam. Jika itu adalah balas dendam yang disengaja, mengapa kamu tidak memindahkan ini? Di mana pelatih yang melatihnya? Itu saja. Mari kita tunggu dan lihat. Mungkin lagi. Taklukan goblin. Untuk saya gunakan. Bagus. Kalau begitu kita tunggu di sini. Bos. Aku sudah menunggu selama 2 jam. Apakah roh harimau itu sudah datang? Bersenandung, hewan jahat adalah hewan jahat. Tidak ada rangsangan. Jangan berani keluar. Berteriak keras. Demonstrasikan harimau itu. Pimpin aku keluar. Cambuk pemimpin San. Ini cukup mudah digunakan. Jangan salahkan peri itu. Harimau ini ganas. Jika seekor binatang berteriak, lebih mudah untuk memancingnya keluar. Saya menginginkannya juga. Basmi setan harimau secepatnya. Menjinakkan binatang? Apakah kamu selalu harus berjuang? Menjinakkan binatang? Apakah kamu selalu harus berjuang? Perubahan bentuk harimau. Pergi. Ingin meraih kelinci, lewati aku dulu. Tuanku menanyakan sesuatu padamu. Sebaiknya Anda menjawab dengan jujur. Peri. Dia adalah monster harimau, sangat kejam. Bunuh dia dengan cepat. Singkirkan kerugian bagi rakyat. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia datang ke sini khusus untuk merebut kelinci ini? Ternyata, Anda dan pemilik anjing ini, kami berada dalam kelompok. Tampaknya dia masih memiliki beberapa keterampilan. Mari kita berkompetisi dulu lalu membicarakannya. Lihat, peri, monster harimau ini keras kepala dan keras kepala. Akan menjadi bencana jika Anda menyimpannya. Anda hanya perlu menyingkirkannya. Saya bersedia menambahkan 50 tael lagi. Tidak, 100 tael emas. Aura iblis harimau ini sangat ganas dan kekuatan iblisnya murni. Tidak diwarnai dengan kebencian berdarah. Jika Anda bisa menaklukkan, sebanding dengan emas kecil San Chang Feng, jauh lebih berguna. Selain itu, orang-orang di tim ini terlihat aneh. Segalanya tidak pernah sederhana. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Mengapa Anda ingin mengambil hadiah gratis itu? Katakan saja padaku jika aku bertanya padamu. Mungkin saya bahkan bisa membuat keputusan untuk Anda. Jika kamu tidak bersalah, tuanku tidak akan pernah membunuh tanpa pandang bulu. Ternyata, kamu tidak dalam kelompok yang sama. Berikan aku merpatinya dulu. Aku akan memberitahumu lagi, peri. Jangan ragu-ragu. Angstrom. Sepertinya, orang yang membunuh hewan. Bukan kamu. Pemimpin anjing itu. Sudah kubilang begitu. Jelas membunuh. Binatang kecil. Ini pemilik anjingnya. Halo, jika Anda mengutuk, kutuk saja. Ngomong-ngomong, kenapa kamu menghina anjing? Jangan menyela. Saudara anjing. Ya, maaf. Saya, hewan-hewan yang hilang itu. Setelah saya menyelamatkan mereka, semua dikirim ke gunung dan hutan. Semua orang hidup dengan baik. Tapi bulu binatang dan noda darah di tanah memang ada. Tanya mereka. Jika tidak meninggalkan jejak. Bagaimana mereka bisa menjebakku? Bagaimana menemukan seseorang? Bawa aku masuk. Jika bukan karena keengganan saya, jadilah seperti mereka, seseorang yang menindas yang lemah. Dengan kekuatan pengganggu harimau saya, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama. Pemimpin matahari, apalagi yang ingin kamu katakan? Hanya sekelompok binatang jahat. Jika kamu memukulku, aku akan membunuhmu. Peri, kamu berjanji untuk membantu kami. Kita harus menangkap setan harimau ini. Saya mengatakannya, membantu Anda menyingkirkan kelas ini, binatang jahat yang membunuh binatang. Tapi sekarang tampaknya, binatang jahat ini, itu kamu. Itu saja, Anda orang tua. Beraninya kamu berbicara kepada tuanku seperti ini, jika tuanku tidak baik hati. Aku akan membuatmu sangat menderita. Peri, tadi aku salah bicara. Peri, tolong maafkan aku. Anda menjadi roh. Lalu pernahkah Anda memikirkannya? Hewan yang Anda selamatkan. Mereka terbiasa memberi makan. Ia tidak akan bertahan lama jika dibiarkan di alam liar. Peri ini. Tolong beri saya beberapa saran. Selama kita bisa hidup. Kami bersedia melakukan apapun yang Anda minta kami lakukan. Selama kita bisa hidup. Kami bersedia melakukan apapun yang Anda minta kami lakukan. Saya juga kenal rombongan Vau Defile, keluarga Zhao di sebelah barat kota. Master kelas ini sangat baik. Jika kamu mau, aku akan mengirimmu ke sana besok pagi. Aku berjanji dia tidak akan memperlakukanmu dengan kasar. Terima kasih, Peri. Mengapa Anda ingin menyelamatkan mereka? Rombongan opera Zhao. Saya telah ditindas oleh grup opera Chang Feng ini. Sekarang ketua kelas ini seharusnya sangat baik. Dengan senang hati membayar saya, biaya lompatan hewan. Selain itu, rombongan ini tampil di jalanan.
yang paling banyak mendapat informasi. Omong-omong, perluas jaringan informasi. Tidak peduli apa. Bahkan lebih baik dari ketua kelasan ini. Uang yang Anda berikan kepada saya jauh lebih berharga. Pemimpin Zhao. Zhu Xianzi. Ini Sang Biao. Itu adalah harimau di kelas Changfeng. Anak buahnya juga menyelamatkan sekelompok orang. Sang Changfeng sudah lama sekali. Binatang yang kejam. Ingin menemukannya sekarang. Pemilik baru yang dapat diandalkan. Pertama kalinya saya. Aku baru saja berpikir untuk datang ke tempatmu. Saya di rombongan. Saya telah berada di sini selama beberapa tahun. Trik yang luar biasa. Saya juga bisa bermain sedikit. Anda menerima kami. Sama sekali tidak ada kerugian. Bagus. Oke. Bocah tua itu, San Changfeng. Saya sudah lama tidak menyukainya. Merusak artinya. Pikiran mempunyai lebih banyak mata daripada saringan. Hewan-hewan di kelasnya menderita. Saya juga pernah mendengarnya. Kebetulan grup opera Zhao saya. Saya selalu khawatir tentang dia. Masih banyak lagi sekarang. Umum yang mampu. Kami lebih dari grup opera Changfeng. Bukankah ini sudah dekat? Ya. Aku tidak bisa menerima begitu saja cinta seperti ini. Di masa depan, saya akan menjadi grup opera Zhao. Uang yang diperoleh. Bersedia memberi 50%. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih kepada peri. Pemimpin Zhao senang. Itulah masalahnya. Sang Biao itu dan hewan-hewan itu. Serahkan saja padamu. Selain itu, rombongan ini berkeliling ke seluruh negeri yang paling banyak mendapat informasi. Jika Anda mendengarnya, sesuatu yang aneh terjadi, butuh bantuan untuk menyelesaikannya. Saya juga berharap pemimpin Zhao dan Sang Biao akan melakukannya. Lebih memperhatikan saya. Yakinlah, peri. Lihatlah Tieto Kungfu. Zhao Laogui. Monster harimau pengkhianat itu. Dan itu memancing ketenaran, peri yang bergaul dengan binatang jahat. Jika bukan karena kamu, saya dibesarkan di grup opera. Kenapa kita bisa jatuh ke level ini? Tunggu saja aku. Terdengar, seorang gadis penenun datang ke kuil bobrok di sebelah barat kota. Sangat efektif. Tetangga saya pergi untuk meminta bisnis. Negosiasi selesai dalam 2 hari. Sungguh. Kalau begitu ayo pergi dan ucapkan selamat tinggal juga. Niang. Bagus. Saya akan memberi penghormatan kepada permaisuri ini. Saya ingin rombongan keluarga Zhao Anda runtuh. Ini monster harimau itu membunuh. Saya ingin gadis itu bernama Ju. Membayar harganya. Yang mana ini? Kenapa kamu selalu merekrut monster kecil ini? Bos, tidak bagus. Pemimpin Zhao tiba-tiba mengalami koma. Rombongan ini mengalami kekacauan. Rombongan keluarga Zhao menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Pemimpin Zhao juga berjanji, beri aku setengahnya. Aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Pergi. Berapa lama pemimpin Zhao tidak sadarkan diri? Ini. Tadi malam. Tidak apa-apa ketika kiosnya tutup. Saya bangun pagi ini dan meneleponnya. Itu sudah. Saya pikir juga. Penuh dengan biji wijen, sangat pusing. Bulan cakram, Anda adalah iblis mimpi. Pemimpin Zhao koma lagi. Anda memeriksanya. Ya. Ah, Tuan, pemimpin Zhao diracun. Baru saja koma. Energinya perlahan terkuras habis. Kekuatan lawan lebih tinggi dariku. Saya tidak bisa menyelesaikannya. Keracunan. Ah, saya ingat. Beberapa hari yang lalu, beberapa laba-laba kecil terus merangkak menuju rumah kami. Saya bergegas berkali-kali. Tampaknya ada satu. Dan menggigit pergelangan kakiku. Saya tidak peduli saat itu. Nanti, rasakan saja. Kepala pusing. Saya tidak tahu tentang pemimpin Zhao. Apakah ini juga terjadi? Bos, pemimpin Zhao memiliki 2 titik hitam di tangannya. Sepertinya saya digigit. Sumber roh jahat yang sama. Rumahku paling dekat. Laba-laba juga sering muncul. Tampaknya kejadian ini bukan suatu kebetulan. Seseorang menargetkan kita. Bos, ada seseorang di luar pintu. Licik. Katakan, siapa yang mengirimmu? Luangkan hidupmu, abadi, jangan bunuh aku. Penjahatnya baru saja lewat. Saya mendengar sesuatu bergerak di dalam. Lihatlah lebih dekat. Ini adalah seorang tukang hebat dari grup opera Changfeng. Bagaimana kamu bisa masuk? Sesuatu terjadi pada pemimpin Zhao. Apakah ini salahmu? Itu ketua tim San. San Changfeng mengirimmu ke sini. Jangan bunuh aku. Kataku. Pemimpin San meminta saya untuk menanyakan berita tersebut. Lihatlah pemimpin Zhao. Mati atau tidak? Di mana San Changfeng sekarang? Apa yang dia lakukan? Penjahatnya benar-benar tidak tahu. Tidak ada binatang di kelas. Rombongan teater tidak dapat membuka kursinya. Ketua kelas menjadi misterius akhir-akhir ini. Bahkan tidak bisa melihat. Tanyakan kepada pramugara setiap saat. Mereka semua mengatakan ketua kelas. Sepertinya aku pergi memuja permaisuri. Belum kembali. Menyembah permaisuri. Saya mendengar kalimat ini ketika saya masih kecil. Saya ingat. Beberapa hari yang lalu, peri itu tidak mengizinkanku perhatikan berita tentang hantu.
Ada seorang gadis penenun datang ke kota ini. Rupanya sangat kuat, membuat keinginan berhasil dengan baik. Saya belum sempat melaporkan hal ini kepada Anda. Pemimpin Zhao, sesuatu terjadi padanya. Benar. Kepala sekolah sedang membicarakannya. Tampaknya dia juga adalah wanita penenun. Xin Yang Niang. Cara-cara jahat. Dupa serius macam apa itu? Sekarang. Ayo pergi, temui wanita penenun ini. Energi laba-laba tertanam. Ini sarangnya. Gadis tinggal. Kuil itu bersih. Anjing tidak diperbolehkan. Anjing tidak diperbolehkan masuk. Saya manusia sekarang. Orang selalu bisa melakukannya. Bos, pergi. Mulai terbuka, mulai terbuka. Bisakah kamu menghentikan bosku? Bersenandung. Persaingan mendorong transformasi setan anjing. Orang yang tidak baik. Laporkan cepat ke permaisuri. Gadis. Sembahlah permaisuri. Perlu berlutut. Hanya dengan begitu Anda dapat menunjukkan ketulusan Anda. Berlutut. Apakah Anda ingin menyembah setan yang merugikan manusia? Omong kosong. Belas kasih Xin yang sangat manjur. Bagaimana itu bisa menjadi setan? Lihat ini. Itu adalah keinginan yang menjadi kenyataan. Saya datang ke sini untuk memenuhi keinginan saya. Saya dengan tulus berlutut dan beribadah sepanjang siang dan malam. Bersenandung. Benarkah? Ah. Ini tidak. San Changfeng, ketua kelasan? Dia sudah mati. Sekarang. Apakah menurut Anda ini masih efektif? Lari cepat, orang sudah mati. Gadis yang ceroboh. Anda berani menghancurkan dupa saya dan menghancurkan pengikut saya. Seperti yang dikatakan pelayanku. Orang yang tidak baik. Anda akhirnya menunjukkan warna asli Anda. Xin Yang Niang. Gou Xiaoning. Sutra laba-laba ini memiliki efek psikologi. Aku akan menghadapinya. Setan mimpi buruk kecil itu juga ingin menghentikanku. Melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Dia tidak bisa. Bagaimana dengan saya? Jingran bisa memicu guntur dari langit. Ah. Peri, selamatkan hidupmu. Setan kecil itu tahu dia salah. Dapat menawarkan semua properti. Xia Yao tahu beberapa. Pejabat tinggi. Dapat direkomendasikan kepada Anda. Untukmu di masa depan. Sangat membantu. Membahayakan kehidupan orang. Kematian bukanlah hal yang disayangkan. Ah. Bos, roh laba-laba sudah mati. Laba-laba kecil yang menyedot esensi manusia. Mungkin tidak ada gunanya. Tepat untuk dilihat di Ewe. Bisakah kamu membangunkan pemimpin Zhao sekarang? Tuan, ayo kembali. Pemimpin Zhao dan San Biao. Semuanya akan baik-baik saja. Cederamu. Tidak apa-apa, Tuan. Saya akan kembali dan mengoleskan obat. Kamu tidak tahu. Saya berharap Ling Xuang memiliki kemampuan untuk melihat sifat sebenarnya dari monster. Kamu ada di mataku sekarang. Itu saja. Semangat laba-laba besar. Xin Yang Niang. Gadis kecil itu. Mahir dalam ilusi seperti saya. Kekuatan sihirku tidak sebaik milikku. Menurut pendapat saya. Berhati-hatilah. Hanya sebuah wadah yang disiapkan untuk saya. Jika kamu tidak menginginkannya, sama seperti Tuan San. Menjadi cangkang kosong. Biarkan aku pergi. Apakah kamu ingin membunuhnya juga? Sejak Diewe mengikutiku, tidak pernah merugikan siapapun, bahkan dengan seni bermimpi. Menyembuhkan penyakit. Dia telah mengumpulkan pahala di tubuhnya. Dan aku, Guntur dan Kilat, spesialisasi dalam hukum roh jahat, mengusir roh jahat. Anda bilang jika Guntur turun dari langit hari ini. Orang mati itu. Siapa yang bisa melakukannya? Tidak, jangan. Kamu tidak bisa membunuhku. Orang itu tidak akan membiarkanmu pergi. Tuan, apa yang salah denganku? Baru saja. Dimiliki oleh laba-laba mati itu. Membuat anjing itu takut sampai mati. Untungnya, saya telah bertemu orang-orang dengan berani. Lihat dengan penglihatan. Gunakan guntur hari itu. Aku mencincangnya sampai mati. Terima kasih guru karena telah menyelamatkan hidup Anda. Bos, roh laba-laba sudah mati sekarang. Kita. Cepat kembali dan temui Sang Biao. Mari kita bicara dengan pemimpin Zhao. Bagaimanapun, ketua tim Zhao juga membesarkan saya. Aku benar-benar tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Apa yang terburu-buru? Roh laba-laba ini sudah mati. Kuil ini didedikasikan untuk wanita penenun. Uang untuk dupa jelas sangat diperlukan. Anda tidak bisa membiarkannya begitu saja. Bos masih berpikir.
Saya memikirkan segalanya termasuk dupa dan uang. Pergi dan telepon Duo Bao. Serahkan uang ini padanya untuk diamankan. Yang paling aman. Dapat pesanannya. Halo, kataku. Bisakah kamu memberiku pisiu yang bermartabat? Apakah ada cara yang lebih terhormat untuk tampil? Duo Bao. Di masa depan, uang ini, aku serahkan padamu untuk menyimpannya. Begitu banyak uang. Maafkan kamu. Dupa uang dengan kekuatan dupa dan keinginan. Ini sangat harum. Oke, kita bisa pergi. Padahal roh laba-laba ini sudah mati. Tapi sisa roh jahatnya. Dan laba-laba kecil yang berbahaya itu masih di kuil ini. Perlu dibersihkan. Untuk menghindari masalah lebih lanjut di kemudian hari. Ayo pergi. Nafas Zin yang menghilang. Dupa dan kemauan keras juga tersapu. Apa yang sedang terjadi? Di manakah Nyonya Penenun? Seorang wanita bernama Ju Lingshuang. Gunakan seni mengendalikan guntur. Bunuh permaisuri. Singkirkan uang dupa. Ju Lingshuang. Zin yang mengumpulkan dupanya di sini. Itu untuk orang dewasa kita. Kumpulkan kemauan. Beraninya seseorang menghalangi tujuan besar Anda? Ju Xianzi. Ada apa denganku? Itu San Changfeng, pemimpin grup opera Changfeng. Pergi ke kuil untuk menyembah monster itu. Monster itulah yang membuat kita sakit parah. Kalau bukan karena aku dan Sang Biao miliki kekuatan spiritual di sekitar Anda, aku takut aku juga akan dirugikan olehnya. Orang ini terlalu sering menindas orang. Aku akan mencarinya untuk segera menyelesaikan masalah ini. Aku seharusnya tahu tentang bintang-bintang ini. Tidak akan menyerah. Aku akan pergi juga. Jangan khawatir. Pemimpin kelasan telah menderita serangan balik. Mati di tangan roh laba-laba. Roh laba-laba itu juga dibunuh oleh tuanku. Itu saja. Anda bisa aman dan sehat sekarang. Hei, San Changfeng. Ini benar-benar salahmu sendiri. Peri. Anda menyelamatkan grup opera Zhao saya. Kebaikan ini seberat gunung. Saya Zhao harus berterima kasih lagi. Saya mendengar tentang Ibu Peri. Ada sebuah toko di gedung Zuisian. Rombongan kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Masih mungkin untuk memberikan hiburan kepada orang-orang. Mohon minta Peri untuk pindah ke Menara Zuisian dan menunggu beberapa saat. Saya Zhao. Ajak rombongan ke atas dan ke bawah untuk menunjukkan rasa terima kasih Anda. Ayo, Chuanger. Penampilan pemimpin Zhao hari ini. Sungguh luar biasa. Orang-orang dari seluruh kota datang untuk bersenang-senang. Urusan ibu di warung meramal. Pendapatan hari ini. Ini lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Ibu sangat senang. Selama ibumu bahagia. Jika Anda menaikkannya lebih tinggi, saya tidak dapat melihatnya. Alangkah baiknya jika seseorang mau memelukku. Lihatlah dirimu, kamu pendek. Lebih buruk dari seekor anjing. Hati-hati. Jangan jatuhkan dia di perutnya. Tapi itu berisi semua uang kita. Dia adalah Ju Lingshuang. Bersenandung, tunggu sampai mati. Siapakah Zhuang Banxian? Saya orang terkaya di Beijing. Pengurus rumah tangga keluarga Liu. Kudengar ada makhluk setengah abadi di sini. Saya ingin membuat semua heksagram. Ambil semuanya. Hanya ingin satu hal. Saya. Petugas tamu sangat bersemangat. Apa yang kamu tanyakan? Sejak tadi malam. Para pelayan di rumah hilang satu demi satu. Ada puluhan orang. Pemerintah tidak tahu apa-apa. Kudengar ada makhluk setengah abadi di sini. Datang ke sini untuk meminta bantuan. Awalnya ditutup. Tidak ada lagi penerimaan. Tapi ini mendesak. Berikan aku tanganmu. Taruh di cangkang kura-kura ini. Terima kasih setengah abadi. Ah. Bukankah ini pohon willow dimension? Tapi budakku hilang. Apa hubungannya dengan pohon willow inilah yang telah menjadi roh? Ah, menjadi sperma. Gadis ini, bagaimana kamu tahu? Kamu, tuan muda, ini adalah orang di kota baru-baru ini, Ju Xianzi yang terkenal. Menghususkan diri dalam menaklukkan iblis dan membunuh iblis. Tolong doakan peri itu. Ambil tindakan dan taklukkan monster ini. Rumor telah beredar di pemerintahan baru-baru ini. Tidak ada yang bisa terjadi lagi. Saya berharap peri jika Anda tidak menyukainya. Liu bersedia. Rumah dengan 3 pintu masuk di Beijing. Dedikasikan dan doakan pada peri. Sebuah rumah di ibu kota. Ibu saya belum pernah ke Beijing sebelumnya. Jika ini bisa dimenangkan, akan lebih baik juga jika membawa mereka tinggal di ibu kota. Bagus, maka saya akan setuju. Aku akan menemuimu sekarang. Semangat pohon willow ini. Ini adalah rumah kami. Roh jahat itu cukup kuat. Setan pohon ini memiliki banyak keterampilan.
Kamu. Zhu Lingshuang, kamu mengenaliku. Tentu saja saya mengenalinya. Reputasi saya. Kenapa bisa menyebar ke ibu kota begitu cepat? Mungkinkah itu? Ada penipuan dalam hal ini. Saya tahu. Anda tahu cara menggunakan guntur, tapi aku Qianian M. Yuling. Anda guntur. Untukku. Tapi biasa-biasa saja. Bos. Cabang ini sulit. Ini tidak seperti sutra laba-laba sebelumnya. Tidak bisa menggigit. Gigi anjing itu akan rontok. Kabut ekstasiku juga tidak berpengaruh padanya. Setan Willow ini memiliki kekuatan iblis setidaknya 1000 tahun. Kekuatan ajaib kalian. Ini sungguh tidak berarti. Saya benar-benar tidak tahu. Seorang bawahan dari master yang sama. Bagaimana Sister Zi mati di tanganmu? Zhu Lingshuang. Feng Shui berubah. Saya akan meminta Anda untuk dimakamkan di sini. Semuanya hari ini. Termasuk Liu Yu pergi ke Menara Zuisian untuk meminta bantuan. Itu semua pengaturanmu. Tidak buruk. Saya sudah membuat Liu Yu terpesona. Untuk. Undang saja Anda untuk masuk ke dalam guci. Siapa orang dewasa di mulutmu? Roh laba-laba sebelum kematian. Orang ini juga disebutkan. Namamu. Bagaimana Anda bisa menanyakannya? Menderita kematian. Itulah masalahnya. Kalau begitu pergilah mati. Anda tidak ingin tahu bagaimana roh laba-laba itu mati? Segera. Anda juga bisa mengalaminya. Anda bisa lari. Apakah tubuhmu Willow baik-baik saja? Jika Anda berani mengambil langkah lain, aku berjanji akan mengubahmu menjadi abu. Guntur. Anda tidak hanya dapat mengendalikan guntur biasa. Bahkan, dapat mengusir guntur yang lahir untuk menghancurkan roh jahat. Saya mengetahuinya. Bos tidak begitu mudah untuk dikeroyok. Itu benar-benar membuatku takut setengah mati sekarang. Ternyata pemiliknya sengaja bercerita. Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Orang dewasa di mulut roh laba-laba. Siapa itu? Orang dewasa adalah. Tidak ada nafas. Dia dibungkam. Ini hanya berarti terlalu banyak menindas seekor anjing. Jangan khawatir. Tentara datang untuk menghentikan mereka. Air datang dan tanah menutupi. Tuan itu tidak bisa menyerah begitu saja. Saya ingin melihatnya. Selamat tinggal. Bisakah dia memblokir gunturku? Apa yang salah denganku? Mengapa pohon willow ini hilang? Tuan Liu, apakah kamu sedang dioleskan pohon ini hilang dalam pikiran? Driat ini, dia sengaja membawa kita ke sini. Itu saja. Untung bosku hebat. Terima kasih peri karena telah menyelamatkan hidupku. Jika peri tidak melihat melalui pohon iblis ini, Liu takut nyawanya tidak terselamatkan. Rumah yang dijanjikan sebelumnya di ibu kota. Hari ini Liu memerintahkan seseorang untuk mengurusnya. Bisa pindah besok. Lalu saya akan membantu Tuan Liu. Tunggu sampai keluarga kami menetap di Beijing. Saya khawatir keadaan di sini tidak akan damai sama sekali. Betapa megahnya. Ibu tidak pernah memimpikannya. Seumur hidup, Anda masih bisa tinggal di sebuah rumah di Beijing. Ibu, ini baru permulaan. Ini akan lebih baik di masa depan. Bos, rumah ini terlalu besar dan indah bukan? Ini 100 kali lebih baik daripada halaman kecil di kota kami. Ada begitu banyak energi spiritual di sini. Jauh lebih baik daripada kota kecil kami. Ini adalah binatang keberuntunganku, Visiu. Konfigurasi apa yang harus dimilikinya? Jika Anda menyukainya, tidak apa-apa. Semuanya, harap menetap terlebih dahulu. Apa yang hilang? Pergi ke rumah Liu di sebelah dan beritahu saya. Ibu kota adalah tempat berkumpulnya berita. Saya pasti akan berpromosi. Kemampuan peri untuk menundukkan setan dan melenyapkan setan. Nama Dingxian akan menyebar luas. Maka itu akan melelahkan. Masuk dan undang saya. Untungnya, saya sampai di sana tepat waktu. Tembak roh Willow. Dia tidak diminta mengungkapkan informasi tentang orang dewasa tersebut. Zhu Lingshuang. Dapat melarikan diri untuk pertama kalinya. 2 kali. 3 kali. Semangat pengobatan. Saya tahu Anda memiliki kekuatan pengobatan. Sangat berpengetahuan tentang racun. Saya ingin menularkan penyakit ini kepada semua orang di sekitar saya. Sumbernya adalah rumah ini. Itu tergantung bagaimana Anda menghadapinya. Apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Apakah kamu tidak berani mendengarkanku? Kamu mau mati? Ziking mematuhi perintah itu. Saudara perempuan, mengapa banyak orang yang sakit? Ayo kembali setelah kita selesai berbelanja. Jangan sampai tertular. Pernahkah kamu mendengar sebuah keluarga baru bernama Zhu telah pindah? Sangat jahat.
Bukan? Sejak mereka datang, ada orang-orang dari beberapa jalan di sekitar sini. Tiba-tiba saya mulai batuk dan merasa lemah. Bahkan jika Anda bertanya kepada dokter, dia tidak akan menemukan sesuatu yang salah. Kalau tidak disimpan semuanya hanya akan menyedot energi masyarakat. Ini jelas tidak masuk akal. Sepertinya seseorang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tepat sekali. Andalkan saja Liu Yu. Reputasi yang kami sebarkan tidaklah cukup. Hanya apa yang saya butuhkan. Peluang untuk mempromosikan diri sendiri. Pergi. Kembali dulu. Maaf, aku berharap pada peri. Saya tidak tahu kenapa. Baru-baru ini, rumor tiba-tiba menyebar di Beijing. Semua menunjuk pada peri. Hal itu juga berimplikasi pada teori penyakit aneh. Saat ini saya sedang mencoba mencari tahu sumbernya. Saya akan memberikan penjelasan pada peri itu. Tidak perlu memeriksa. Sekarang aku sedang mencarinya. Lebih baik biarkan dia melompat sendiri. Bantu saya menyebarkan berita ini. Artinya besok pagi, saya akan membantu Anda menyembuhkan penyakit aneh. Biarlah mereka yang menderita penyakit aneh. Datanglah ke Zhufu. Mengerti? Tuan, apakah Anda mencoba memancing ular keluar dari lubangnya? Itu tergantung apakah dia akan datang. Tanggapi dengan serius. Lalu Zhu Lingshuang benar-benar berkata, besok pagi, dapat menyembuhkan penyakit orang-orang tersebut. Ya. Hahaha. Dasar idiot yang sombong. Siapkan mobil. Aku akan keluar besok. Bawalah ramuan itu bersamamu ketika saatnya tiba. Saya ingin melihatnya. Obat mujarab untuk melepaskan wabah ada di tanganku. Zhu Lingshuang itu. Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi penyakit ini? Bawalah ramuan itu bersamamu ketika saatnya tiba. Saya ingin melihatnya. Obat mujarab untuk melepaskan wabah ada di tanganku. Zhu Lingshuang itu. Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi penyakit ini? Kata Tuan Liu, gadis Zhu ini adalah peri, dapat menghilangkan setan, mungkin bisa menyembuhkan penyakit juga. Siapa yang tahu kalau itu adalah nasib buruk yang menimpanya sejak dia pindah ke sini. Itu sebabnya kami sakit. Mengapa orang ini belum keluar? Mungkinkah itu bohong? Lalu bagaimana jika skill pengendalian petirnya bagus? Monster tidak bisa membunuhmu. Saya akan membiarkan ketakutan ribuan orang ini menunjukkan hati orang-orang membunuhmu. Roh yang paling jahat. Tapi dia tidak terlihat sakit sama sekali. Sepertinya itu dia. Semuanya, diamlah. Saya bilang ada obatnya. Tidak bohong. Inilah kunci penyembuhan penyakit. Pada dia. Bagaimana dia bisa mengenaliku? Ketika saya membunuh Liu Feifei, saya bergerak sangat cepat. Tidak pernah mengungkapkan wajah aslinya. Apa? Itu dia. Orang ini terlihat aneh. Zhu Xianzi, mungkinkah Anda tidak tahu cara mengobati penyakit? Mari kita tunjuk individu secara acak. Gadis ini. Dari mana ini dimulai? Saya juga mendengar bahwa perempuan dapat menyembuhkan penyakit. Datang ke sini untuk mencari perawatan medis. Jika seorang gadis tidak memiliki anak, terus terang. Mengapa Anda perlu menjebak saya secara salah membingkai? Bukan hanya aku yang tahu, kunci penyembuhan ada pada Anda. Saya juga tahu. Epidemi ini. Bukan penyakit sama sekali, tapi bencana setan. Semua orang hadir. Semuanya tercemar oleh roh jahat. Penampilan yang sakit dan kuyu. Dan roh jahat di dalam dirimu adalah yang terkuat. Tapi sama sekali tidak mengerikan. Kenapa ini? Jika Anda bukan monster itu sendiri. Hanya untuk membuat bencana jahat ini ikat di badan. Kamu. Kunci dari epidemi ini. Tepat di pinggang Anda. Go Xiaoning di Eiwei. Lihatlah gerakannya. Ingin lari. Zhu Lingshuang. Berani maju lagi. Saya akan binasa bersama dengan roh obat ini. Saat itu, semua orang di jalan harus dikuburkan bersamaku. Kamu. Itu pembunuhnya. Saya belum ingin mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhu Xianzi tidak bisa membunuhnya. Saya pikir saya akan mengambil sesuatu seperti ini. Itu bisa mengintimidasi saya. Duo Bao. UPS. Hal yang bagus. Sayang sekali jika kehilangannya. Binatang keberuntunganku, pisiu. Makanan favorit. Itu emas, perak, harta karun, harta langka. Botol harta karun semacam ini yang bisa menyerap roh. Alam ada di antara mereka. Memberitahumu untuk mengancam orang. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan sekarang, kan? Untungnya, Duo Bao, ini sebenarnya merupakan berkah bagi adikku. Hal itu telah didiskusikan dengan saya sebelumnya. Hal-hal besok. Orang itu pasti akan muncul. Di tangan orang seperti ini, pasti ada harta karun. Saat itu, ambil saja kesempatan ini untuk mengambilnya. Pelan ke dalam perut Anda. Inilah kekuatanmu. Tidak ada yang salah. Jaminan penyelesaian tugas. Saya berharap saudara perempuan saya berkata, jika harta karun terlibat. Biarkan saya optimis tentang peluang ini. Menelannya ke dalam mulutku. Aku berharap adikku benar-benar pandai meramalkan sesuatu. Jadi itu saja, bosnya sangat kuat. Semua orang melakukannya dengan baik kali ini. Sekarang, kita bisa merasa nyaman. Epidemi ini telah teratasi. Saudara perempuan, saya akan mengembalikan botol itu kepada Anda sekarang. Peri Mingjian. Semua ini bukan yang saya inginkan. Ini pencurinya.
Penjarakan aku dengan mantra. Paksa saya untuk menyebarkan penyakit. Pencurinya telah ditangkap sekarang. Saya bersedia menebus dosa-dosa saya dan menyelamatkan semua orang. Aku mohon pada peri untuk membiarkanku hidup. Jika Anda dengan tulus menyelamatkan orang, aku akan mengizinkanmu. Mendedikasikan kejahatan seseorang dan melakukan pelayanan yang berjasa. Ya. Oke. Saya tidak batuk lagi, sungguh. Terima kasih, Peri Ju. Anda benar-benar dewa hidup yang menyelamatkan orang-orang dalam kesusahan. Salahkan monster ini karena menjebakku. Hampir menganiaya orang baik. Ini adalah ideku. Saya harap Peri akan menerimanya. Anggap saja aku sedang meminta maaf. Mohon terima dari Peri. Duo Bao. UPS. Apa yang terjadi? Chuanger. Orang ini adalah ibu. Dia menyebarkan wabah. Pria di balik jebakanku. Kami tidak punya dendam terhadapnya. Kenapa orang ini ingin menyakitimu seperti ini? Ingin tahu. Kalau begitu bersikaplah sopan padaku. Sekarang. Saya satu-satunya yang tahu tentang orang dewasa. Kematian sudah dekat. Beraninya kamu berbicara kasar. Beraninya kamu membunuhku. Kamu tidak ingin tahu. Ah. Setan kecil itu pasti tahu segalanya. Saya adalah roh pengobatan dari pegunungan. Oleh pencuri itu, Yao Tianlang ditangkap oleh sihir. Setan kecil itu pasti tahu segalanya. Saya adalah roh pengobatan dari pegunungan. Oleh pencuri itu, Yao Tianlang ditangkap oleh sihir. Kami memiliki banyak peri. Itu semua adalah bidak catur untuk membantunya mengumpulkan kekuatan kemauannya. Termasuk yang sebelumnya Anda gunakan. Nyonya Zi yang diajarkan. Kesediaan. Saya tahu. Kekuatan harapan adalah doa tulus manusia. Pikiran saat berdoa. Kebanyakan dari mereka terikat pada upeti berupa uang. Uang dan persembahan yang baru saja dikirimkan orang-orang itu. Semua memiliki kemauan. Uang sebanyak ini adalah yang paling enak. Keinginan itu juga telah kami hilangkan. Ini diperkirakan. Itu sebabnya orang itu menjadi sasaran. Tapi, untuk apa dia membutuhkan begitu banyak kemauan? Kami setan kecil juga mendiskusikannya secara pribadi. Dikatakan, kumpulkan kekuatan kemauan yang cukup. Bisa disulap menjadi keberuntungan sendiri. Naik langsung menuju keabadian. Naik menuju keabadian. Tuan, jika Anda benar-benar memiliki kemampuan ini, saya khawatir kita sudah menjadi sebuah duri dalam daging mereka. Tidak peduli siapa. Dia benar-benar menjangkau pintu saya. Saya ingin melihatnya. Siapa itu? Dialah yang memiliki takdir. Peri. Ada banyak orang bangsawan di ibu kota. Aku mengatur rumah ini untukmu sebelumnya, sangat dekat dengan Villa Putri. Istana Putri mengirim seseorang. Undang peri dan binatang roh Pisiu. Pergi ke perjamuan 100 bunga dalam 2 hari. Itu seorang putri. Apakah ada banyak makanan yang menyenangkan dan lezat? Maafkan aku, iblis kecil, karena terlalu banyak bicara. Selain dupa dan kemauan keras. Para pangeran dan bangsawan mempunyai keberuntungan penuh. Itu juga menjadi incaran orang-orang tersebut. Status sang putri mulia. Mungkin. Saya sudah lama menjadi sasaran orang-orang itu. Sungguh beruntung. Apa yang Anda targetkan? Mungkinkah terjadi sesuatu pada perjamuan ini? Jika ada monster di sekitar sang putri, ini adalah kesempatan yang datang ke pintu saya. Jika kita bisa menggunakan ini untuk berhubungan dengan keluarga kerajaan, koneksi keuangan di masa depan, semua bentuk kondusif untuk ketersediaan. Adapun orang di balik layar, bisakah kita memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari tahu? Tentu saja itu yang terbaik. Bisakah Anda membantu saya melakukan perjalanan ini? Perjamuan bunga. Kita harus pergi ke janji temu tepat waktu. Itu Peri Ju. Temperamennya sungguh luar biasa. Dia memegang. Itu adalah makhluk roh pemakan emas, Isiu. Saya mendengar bahwa 2 orang menangkap setan di jalan kemari lusa. Sangat mengagumkan. Sang putri tiba. Lihat putri. Semuanya, duduklah. Sebuah pesta kecil. Tidak perlu formal. Ini adalah makhluk roh Pisiu. Sangat lucu. Saya selalu ingin memilikinya. Anak yang cerdas. Naihe telah menikah dengan permaisuri selama 10 tahun. Tidak pernah diberkati. Undang peri kali ini. Saya ingin peri melihatnya. Tubuhku. Bisakah saya tetap punya anak? Keberuntungan berlalu. Fondasinya lemah. Pantas saja dia sudah lama tidak memiliki ahli waris. Gejala ini bukan pekerjaan sehari-hari. Sepertinya monster itu ada di dekatnya. Angin musim semi yang sejuk. Ya. Putri. Jaga dirimu. Jangan khawatir tentang ahli waris Anda. Hanya kamu dan aku yang saling bersama. Berkuda ini. Itu seekor rubah betina. Sudah waktunya sang putri minum obat. Kamu tidak dalam keadaan sehat. Dokter istana mengatakan obat ini hangat dan tonik. Perlu bertahan. Ju Xianzi. Apa maksudmu? Selamat untuk gadis itu. Meskipun kamu memiliki kemampuan untuk membunuh iblis, tapi kamu tidak boleh bersikap kasar di depan sang putri. Yang mulia putri, Anda tidak ingin tahu. Selama 10 tahunmu, kenapa tidak ada apa-apa? Dokter istana berkata bahwa saya lemah. Mungkinkah itu Ju Xianzi sudah melihat petunjuknya? Memang itu bisa dilihat.
Waria memiliki jalan yang berbeda. Di mana ahli warisnya? Ah, katamu. Mengendarai kuda adalah monster. Konyol. Jika aku seorang iblis, mengapa putri itu? Aku belum pernah menyakitimu selama 10 tahun. Apakah tidak ada salahnya? Anda menyamarkan diri Anda dengan sihir, menyedot sedikit demi sedikit keberuntungan kerajaan sang putri. Inilah tujuan Anda yang sebenarnya. 10 tahun pemanasan. Sekarang, saatnya memanen. Benar. Apa? Berhentilah berpura-pura. Saya hanya melakukannya setiap hari. Hanya menyedot sedikit keberuntungan. Saya berharap gadis itu benar-benar ingin berperang. Sangat tidak tahu malu. Anda jelas merugikan orang lain. Bisakah kamu mengatakan ini? Benar-benar tidak malu. Itu saja. 2 baul lebih masuk akal dari Anda. 3. Sepertinya Anda sudah siap. Kita berempat. Pada. Perencanaan 10 tahun. Kompetisi dihancurkan oleh tangan Anda sendiri. Sekarang saya sudah melihatnya. Lalu serahkan semuanya padaku. Ah. Masih seekor rubah berekor 9. Tuan berhati-hatilah. Mencuri keberuntungan, tidak menyesal. Hyubi. Istirahat. Zhu Xianzi. Terima kasih padamu. Istana ini bersaing dengan monster. Tidur di ranjang yang sama selama 10 tahun tanpa menyadarinya. Jika bukan karena wawasan Anda. Takut dengan hidup dan keberuntunganku. Aku akan tersedot kering olehnya. Putri Hongfu Kitian. Roh jahat tidak bisa bersembunyi lama-lama. Seseorang datang. Ambil 10.000 tael emas. Ratusan sutra dan satin. 2 kotak perhiasan. Kirimkan ke Zhu Menshan segera. Mengungkapkan terima kasih. Mohon menerimanya. Saya berharap peri itu benar-benar dewa. Mengontrol guntur dan menundukkan setan. Ini adalah masalah besar. Hewan peliharaan spiritual itu juga luar biasa. Saya mendoakan semoga peri beruntung dalam pemerintahannya. Hari ini benar-benar membuka mata. Jalan peri menuju keabadian tidak terbatas. Bos, sekarang kita bisa menghasilkan banyak uang. Putri sangat murah hati. Sepertinya, orang di balik ini adalah permaisuri. Menghisap keberuntungan sang putri. Menjaga perilaku moral diri sendiri. Seorang penunggang kuda, meski jalannya tidak dangkal, tapi itu benar-benar bisa mengusir begitu banyak monster. Menurutku tidak sesederhana itu. Tuan Kekaisaran telah tiba. Tuan-tuan Kekaisaran, kenapa kamu di sini? Orang tua itu ada di rumah. Tiba-tiba di kota. Ada roh jahat yang kuat meletus. Lihat kekuatan guntur. Sepertinya. Tidak ada yang terjadi lagi. Tepat sekali. Terima kasih kepada periju ini. Temukan permaisuri pangeran. Tidak. Itu adalah iblis rubah. Bunuh dia dengan guntur dari surga. Tuan-tuan Kekaisaran. Anda menekan iblis di tahun-tahun awal Anda. Lindungi negara dan rakyat. Saya berharap peri itu seperti Anda. Ia juga ahli dalam menundukkan setan. Oh. Boneka kecil. Penuh energi. Berkah yang mendalam. Mungkinkah itu? Itu dikabarkan. Penampilan binatang yang menguntungkan. Halo, kakek Guoshi. Mata bijak dari Master Kekaisaran. Anak nakal. Takut bertemu dengan Master Kekaisaran. Saya berharap gadis itu masih muda. Jing memiliki tingkat kultivasi seperti itu. Ini sangat jarang. Saya mendengar Anda lahir di pedesaan. Datanglah sejauh-jauhnya untuk membunuh iblis dan membantu orang. Akumulasi, banyak pahala dan keinginan. Sampai jumpa hari ini. Benar saja, seluruh tubuhnya jernih dan pingsan. Tekad yang kuat. Luar biasa. Ya. Tuan-tuan Kekaisaran, saya berharap peri dan saya menjadi penyelamat hidup. Tolong lakukan itu di depan ayahmu. Banyak kata-kata baik, sangat dihargai. Ya. Tentu saja. Setan rubah telah mengintai selama 10 tahun, mencuri keberuntungan kerajaan. Saya berharap gadis itu sukses besar. Orang tua itu harus melaporkannya kepada Yang Kudus. Gadis itu sedang menunggu pesanan di rumah. Ya. Terima kasih, Tuan Kekaisaran. Ya. Saudara perempuan, orang tua ini. Apakah ada yang salah? Kedudukan dan wewenang yang tinggi. Memiliki kekuatan untuk mengendalikan monster. Mungkin kita sedang mencari orang di balik layar. Jauh sekali. Dekat. Bos. Apa menurutmu ada yang salah dengan Tuan Kekaisaran itu? Dia terlihat cukup ramah. Juga mengatakan, apakah Anda ingin meminta hadiah untuk kami? Sebelum kita pergi. Saya bertanya pada sang putri secara spesifik. Apakah roh kudus sedang sakit? Tapi sang putri berkata, kesehatan yang baik. Terdengar seperti, ini tidak seperti menjadi. Sepertinya itu menyedot keberuntunganmu. Putri, dia hanyalah manusia biasa, situasi kaisar. Butuh konfirmasi kami. Bagaimana jika tubuh suci? Ada yang tidak beres. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita benar-benar menabung kaisar naga sejati, kemudian Anda menyimpannya untuk nanti. Tapi itu adalah perbendaharaan. Pembimbing nasional, kenapa kamu datang ke sini tiba-tiba? Kembali ke Yang Mulia. Saya tahu sekarang, setan rubah. Berpura-pura menjadi pangeran mertua selama lebih dari 10 tahun. Sekarang, telah ditangkap oleh seorang wanita rakyat yang aneh. Zhu Lingshuang membunuh
Wanita ini memiliki taoisme yang mendalam. Putri Yu, ini bahkan lebih menyelamatkan nyawa. Bakat yang luar biasa. Saat dipanggil ke istana, di depan keluarga kerajaan dan kerabatnya, hadiah secara langsung, untuk menunjukkan keagungan rahmat surga. Panggil orang ke istana. Hadiah secara langsung. Sampaikan pesan. Panggil Zhu Lingshuang ke istana. Di depan keluarga kerajaan dan kerabatnya. Hadiah secara langsung. Mematuhi keputusan tersebut. Roh Kudus mempunyai ketetapan. Xuan Zhu Lingshuang akan segera memasuki istana. Menghadapi orang suci yang suci. Chuanger. Ada peraturan besar di istana. Ibu merasa tidak nyaman. Ibu, jangan khawatir. Saya akan kembali segera setelah saya pergi. Jangan khawatir, Nona tua. Istana sedang sibuk hari ini. Yang mulia putri. Anggota keluarga dan menteri semuanya ada di sini. Ini adalah perjamuan hadiah besar. Sangat aman. Zhu Xianzi. Mobil sudah siap. Anda lihat. Terima kasih atas pekerjaanmu, ayah mertua. Peri. Kaisar secara khusus memerintahkan. Menjadi kerabat kaisar. Di hadapan menteri sipil dan militer. Memberimu hadiah. Ini adalah hadiah yang luar biasa. Itu disarankan oleh Imperial Master, kan? Peri, bagaimana kamu tahu? Hanya mereka yang bernafsu mencuri keberuntungan. Itu sebabnya saya sangat tidak sabar. Membawa takdir keluarga kerajaan. Orang-orang yang ditakdirkan untuk istana kekaisaran berkumpul. Sepertinya ini Master Nasional. Tidak sabar untuk menutup jaring. Saya berharap gadis itu ada di sini. Binatang roh pisiu kecil ini. Hidup dan lucu. Duduk di antara orang dewasa. Saya takut menahan diri. Sisi barat. Area tempat duduk khusus disiapkan untuk anak-anak di sana. Menjadi lebih nyaman. Guru nasional telah mempertimbangkan segalanya dengan matang. Duo Bao, silakan. Ya. Distribusi kursi. Perabotan di istana. Pola ini penuh keanehan. Kaisar tiba. Lihat kaisar. Hidup kaisar, hidup kaisar. Tubuh datar. Benar saja, keberuntungan kaisar sedang menurun. Keberuntungan untuk semua orang. Semua pergi ke Imperial Preceptor. Aula ini, seperti lingkaran keberuntungan yang sangat besar. Yang mulia, waktu yang baik telah tiba. Pahlawan yang pantas membunuh iblis dan melindungi mereka. Nona Zhu Lingshuang. Hadiah. Hadiah. Semoga Anda Lingshuang dan ribuan tael emas. Sebidang tanah pertanian yang subur. Benar saja, dia dimanipulasi. Roh Kudus secara pribadi memuji. Anugerah surga sungguh luar biasa. Mengapa kamu tidak segera maju ke depan untuk berterima kasih kepada Xiesi? Berapa lama Anda akan terus tampil? Berani. Peri. Kenapa ini? Mengapa menyerang Tuan Kekaisaran? Putri. Roh Kudus sedang kesurupan. Sudah menjadi mangsa cara jahat ini. Kendalikan dengan sihir. Dia mengatur ini. Ini sama sekali bukan untuk penghargaan, tapi untuk mengekstrak. Semua hadir. Keberuntungan para kerabat kerajaan. Bantu dia menjadi abadi. Saya memiliki beberapa kebijaksanaan. Sayang sekali. Terlambat. Bulan kupu-kupu. Pergi dan jagalah yang kudus. Tuan, pria ini sangat manipulatif. Ini membutuhkan waktu. Go Xiaoning, Duo Bao, pergi dan lindungi dia. Tidak. Saya tidak bisa bergerak. Tempat ini membuatku terjebak. Tempat ini membuatku terjebak. Ini diatur dengan cermat oleh saya. Arai pengumpulan roh Kowon. Orientasi, Feng Shui, tata letak, semua diperhitungkan. Satu-satunya hal yang hilang adalah kamu, orang yang memiliki kemauan keras. Formasi sudah ada. Zhu Lingshuang. Dengan patuh berjalanlah ke tengah formasi. Tunggu sampai aku menghabiskan semua keberuntunganku. Naik menuju keabadian. Ingat kelebihan Anda. Semoga kamu hidup selamanya. Ingin membuatku menonjol. Lihat apakah kamu punya, itu saja. Orang ini telah menyerap terlalu banyak keberuntungan. Anda harus memikirkan cara. Mengerti. Baru saja. Sia-sia. Orang ini mempunyai kekuatan keberuntungan. Gunturmu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Benarkah? Kalau begitu lihatlah sekarang. Di mana kamu? Kamu. Itu menarik perhatianku. Bersaing untuk menarik perhatian saya. Tidak, tidak, tidak keberuntunganku. Nasib periku. Berhenti. Saya seorang peri. Dialah yang ingin menjadi abadi. Abadi. Anda menganggap kehidupan manusia bukan apa-apa. Mencuri nasib bangsa untuk memperkaya diri sendiri. Orang seperti Anda pantas menjadi abadi. Dunia ini. Aku tidak membutuhkan peri sepertimu.
Peri. Kamu. Mungkinkah kamu benar-benar telah menjadi abadi? Saya. Apa yang terjadi? Ayah Kaisar. Anda diajar oleh guru Sang Yao, pengendalian setan itu. Ingin menghilangkan nasibku dari dinasti Yao besar. Untungnya, saya mendoakan Ling Xuang sang dewi. Lihat konspirasinya. Cara membunuh setan. Dia menyelamatkan kita semua. Ini terjadi. Tidak heran. Saya baru-baru ini, saya merasa seperti ketika dia datang. Ada tanda kelemahan. Memberkati Dewi. Anda tidak hanya menyelamatkan saya, lebih menyelamatkanku. Dinasti Yao Agung. Inilah anugerah penemuan kembali. Mulai sekarang. Zhu Ling Xuang. Itu aku, Dayo, Dewi Pelindung. Dikagumi oleh semua orang. Nikmati penghormatan kerajaan. Gadis suci turun dari surga. Berkati aku minggu yang hebat. Gadis suci turun dari surga. Berkati aku minggu yang hebat. Saya telah menjadi peri.